atau kebahagiaan damai terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Bapak Ibu pengen semua kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar atau kebahagiaan terbesar dalam hukum kebenaran. Bapak Ibu juga pingin semua makhluk bisa menjalani kehidupan yang terbaik. Bapak Ibu juga pingin semua makhluk terbebas dari segala penderitaan. Terus konsisten di situ Bapak Ibu, apapun yang muncul di pikiran, apapun yang dirasakan, terima dengan lapang dada, jangan dilawan. Bapak Ibu niatkan dengan sungguh-sungguh, pingin banget semua tabungan kebajikan Bapak Ibu bisa memberikan diri Bapak Ibu sendiri dan semua makhluk kebahagiaan damai yang terbesar atau kebahagiaan terbesar dalam hukum kebenaran. Bapak Ibu juga pingin semua makhluk bisa menjalani kehidupan yang terbaik. Bapak Ibu juga pingin semua makhluk terbebas dari segala penderitaan. Bagus sekali Bapak Ibu, terus konsisten seperti itu. Bapak Ibu pingin banget semua tabungan kebajikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar atau kebahagiaan terbesar dalam hukum kebenaran. Bapak Ibu juga pingin semua makhluk bisa menjalani kehidupan yang terbaik. Bapak Ibu juga pingin semua makhluk terbebas dari segala penderitaan. Terus konsisten di situ Bapak Ibu sampai pikiran Bapak Ibu tenang. Bapak Ibu pingin semua tabungan kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar. Bapak Ibu juga pingin semua makhluk bisa menjalani kehidupan yang terbaik. Bapak Ibu juga pingin semua makhluk terbebas dari segala penderitaan. Terus konsisten di situ Bapak Ibu, lagi dan lagi. Bapak Ibu pingin semua tabungan kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan diri Bapak Ibu sendiri dan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Oke, meditasinya cukup dulu. Jadi Bapak Ibu konsisten aja di sini. Bapak Ibu nih meditasinya ada di layar, Bapak Ibu bisa screenshot ya. Jadi Bapak Ibu screenshot aja tulisan ini, bisa diulang-ulang sendiri di rumah ya. Lakukan lagi dan lagi, terus seperti itu. Oke, Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa langsung chat ke saya ya. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa langsung chat ke saya. Pertanyaan tentang apapun, pertanyaan tentang kehidupan, tentang dhamma, tentang meditasi, tentang apapun, Bapak Ibu bisa chat ke saya, nanti saya nggak akan bacakan namanya. Supaya apa? Supaya jadi Bapak Ibu nggak malu bertanyanya. Saya nggak akan bacakan namanya, jadi Bapak Ibu bisa langsung chat saya aja ya di kolom chat. Nanti saya nggak akan bacakan namanya supaya Bapak Ibu nggak malu, namanya diketahui yang lain. Pertanyaan apapun silakan Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu topiknya adalah apa? Ada dua topik, bagaimana cara mengumpulkan dewa di rumah kita, dan bagaimana apa manfaat menyebarkan ajaran Buddha bagi diri sendiri dan semua makhluk. Jadi Bapak Ibu, bagaimana cara mengumpulkan dewa di rumah? Caranya adalah sering-sering cinta kasih luhur Bapak Ibu. Bapak Ibu pengen semua tabungan kebajikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan makhluk besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Ini yang ada di layar, Bapak Ibu bisa screenshot, Bapak Ibu
baca aja, dihayati berulang-ulang, terus seperti itu. Jadi setiap kali Bapak Ibu melakukan kebajikan seperti berdana kepada sangga atau berdana kepada wihara, ya kan? Bapak Ibu limpahkan jasanya untuk semua makhluk. Dengan bagaimana cara limpahkan jasanya? Dengan cara Bapak Ibu baca yang ada di layar ini. Semoga dengan semua jasa kebajikan Bapak Ibu yang besar, Bapak Ibu sendiri dan semua makhluk di seluruh alam semesta mendapatkan kebahagiaan dan terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Yuk kita lakukan lagi Bapak Ibu. Jadi sekarang tujuan Bapak Ibu adalah mengumpulkan banyak dewa untuk datang dan tinggal di rumah Bapak Ibu. Oke, kita akan meditasi sekitar 5-10 menit. Tujuan Bapak Ibu adalah untuk mengumpulkan banyak dewata untuk tinggal di rumah Bapak Ibu. Caranya gimana? Seperti yang tadi, meditasikan dengan sungguh-sungguh fokus banget. Nanti saya akan bimbing, yang penting pikiran Bapak Ibu benar-benar terarah seperti itu. Maka nanti akan ada banyak dewa yang tinggal di rumah Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita mulai lagi meditasinya. Ya Bapak Ibu sahabat Dhamma, Bapak Ibu pingin semua kebajikan Bapak Ibu yang besar, ya kan, bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan Dhamma terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Bapak Ibu fokus, Bapak Ibu pengen limpahkan semua jasa kebajikan ini agar semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan dan terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Fokus terus di situ Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu pingin banyak dewa tinggal di rumah Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu pengen banyak dewa tinggal di rumah Bapak Ibu fokus di cinta kasihnya kuat-kuat. Bapak Ibu pingin semua kebajikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan Dhamma terbesar atau kebahagiaan terbesar dalam hukum kebenaran. Bapak Ibu juga pingin semua makhluk mendapat kehidupan yang terbaik. Bapak Ibu juga pingin semua makhluk terbebas dari segala penderitaan. Fokus di situ Bapak Ibu. Bapak Ibu pingin semua kebajikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan Dhamma yang terbesar atau kebahagiaan terbesar dalam hukum kebenaran. Bapak Ibu juga pingin semua makhluk mendapatkan kehidupan yang terbaik. Bapak Ibu juga pingin semua makhluk terbebas dari segala penderitaan. Seperti itu terus Bapak Ibu. Bapak Ibu pingin semua kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan Dhamma yang terbesar, kehidupan terbaik, dan pembebasan dari segala penderitaan. Terus fokus di situ Bapak Ibu, terus fokus. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pengen punya banyak dewa di rumah, Bapak Ibu fokus, pengen semua tabungan kebajikan Bapak Ibu yang besar, bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta, kebahagiaan damai yang terbesar, atau kebahagiaan terbesar dalam hukum kebenaran. Bapak Ibu juga pingin semua makhluk mendapatkan kehidupan yang terbaik. Bapak Ibu juga pingin semua makhluk terbebas dari segala penderitaan. Oke Bapak Ibu, terus fokus Bapak Ibu pingin semua tabungan kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar. Semakin besar niat Bapak Ibu, semakin banyak dewa yang tinggal di rumah Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu pengen semua tabungan kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan diri Bapak Ibu sendiri dan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan Dhamma yang terbesar.
kehidupan terbaik, dan pembebasan dari segala penderitaan. Fokus di cinta kasihnya Bapak Ibu, semakin Bapak Ibu fokus ke sana, semakin banyak dewa yang tinggal di rumah Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu, mungkin sebagian dari Bapak Ibu sudah merasakan dewa di sekitar rumah Bapak Ibu, jangan berhenti terus, ya kan, terus. Supaya energi di rumah Bapak Ibu semakin bagus, ya kan. Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, semoga semua tabungan kebajikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk, termasuk diri Bapak Ibu, kebahagiaan damai yang terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Terus fokus di situ Bapak Ibu. Bapak Ibu pengen semua tabungan kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan mati besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Cinta kasihnya konsisten Bapak Ibu. Sekarang kan Bapak Ibu sudah melakukan banyak kebajikan untuk semua makhluk dan para dewata. Bapak Ibu aspirasikan, ya kan. Jadi Bapak Ibu minta sama para dewa, misalnya contoh Bapak Ibu punya cita-cita, tolong bantu saya, ya kan, supaya keluarga saya harmonis, supaya bisnis saya lancar, rezeki lancar, seperti itu. Tapi Bapak Ibu jangan cuma fokus di cita-citanya, kalau Bapak Ibu ingin para dewa membantu, cinta kasihnya harus dikuatin. Bapak Ibu pengen banget semua tabungan kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan mati besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Oke, cukup. Meditasinya cukup ya. Jadi Bapak Ibu, bagaimana cara memenuhi rumah dengan banyak dewata? Caranya seperti itu ya. Sering melakukan kebajikan seperti sanggadana atau dana kewihara. Habis itu limpahkan semua kebajikannya untuk semua makhluk, pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan dan mata besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Jadi, lakukan kebajikan, limpahkan jasa dengan meditasi cinta kasih luhur 5-10 menit. Terus Bapak Ibu bisa minta sama Dewa, Dewa tolong bantu dong supaya keluarga saya harmonis, supaya rezekinya lancar, supaya semua masalah-masalah yang dihadapi bisa segera terselesaikan. Semoga masa depan saya cerah. Tapi Bapak Ibu, jangan hanya fokus di permintaannya saja. Harus diimbangi dengan cinta kasih. Harus diimbangi dengan cinta kasih. Semakin cinta kasih Bapak Ibu besar, semakin para dewa akan membantu Bapak Ibu untuk mencapai apapun yang Bapak Ibu cita-citakan. Ini ada pertanyaan. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan tentang dhamma, tentang meditasi, tentang kehidupan atau apapun, silakan ketik aja di kolom chat, langsung chat ke saya, nanti namanya tidak akan saya bacakan, supaya nggak malu dibacakan namanya ya, supaya yang lain nggak tahu namanya, supaya nggak malu. Jadi siapapun yang mau bertanya, silakan bertanya. Ini ada pertanyaan dari salah satu sahabat Dhamma kita, jika banyak dewa tinggal di rumah kita, apakah perlu melakukan ritual lain seperti persembahan puja yang ditujukan untuk para dewa? Jadi gini Bapak Ibu, banyak orang salah paham. Mereka pikir para dewa itu butuh buah-buahan. Mereka pikir para dewa itu butuh hiyo. Mereka pikir para dewa itu butuh disembah. Enggak, sama sekali enggak. Dewa itu seperti kita Bapak Ibu, makhluk. Cuman kita ini manusia, mereka itu dewa. Ya kan? Kita hanya harus boleh menghormat pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Cukup. Bukan menghormat para dewata. Bukan, sama sekali bukan. Jadi manusia dan dewa ini saling membutuhkan. Misalnya contohnya apa? Manusia bisa melakukan sesuatu yang dewa nggak bisa, dewa bisa melakukan sesuatu yang manusia nggak bisa lakukan. Contohnya apa? Dewa tidak bisa, misalnya contoh berdana untuk wihara atau sanggadana, mereka nggak bisa. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan itu, limpahkan jasanya ke mereka. Nah, ada yang manusia sulit lakukan, tapi dewa bisa bantu dengan cepat, ya kan? Yaitu kayak misalnya tadi, ini contoh aja ya Bapak Ibu ya. Saya nggak akan sebutkan namanya, tapi ini contoh. Kita kan ada loving kindness community atau komunitas cinta kasih. Tadi ada orang datang, ya, perempuan, ibu-ibu. Dia lagi kesulitan dalam masalah rezeki lah. Terus kita arahkan dia untuk cinta kasih luhur. Ketika dia melakukan cinta kasih luhur, tiba-tiba baru turun tangga, udah ada orang yang entah dari dulu kapan, ya kan, yang utangnya udah lupa, tiba-tiba bayar ke dia. Nah, dewa bisa bantu hal-hal seperti ini. Tapi Bapak Ibu, kalau misalnya dibantu dewa, mintalah hal yang tidak menyakiti siapapun, ya kan? Bapak Ibu cukup
minta keluarga harmonis, rezeki lancar, sehat. Tapi jangan minta untuk para dewa menyakiti seseorang. Ketika seseorang mengganggu, janganlah. Kita nggak perlu menyakiti siapapun. Ya kan, nggak perlu. Ya kan? Tidak ada seorang pun di dunia yang perlu kita sakiti. Biarkan saja hukum karma berjalan sesuai apa adanya. Tapi kita tidak perlu ada niatan, apalagi meminta para dewa untuk menyakiti orang. Tidak perlu. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa minta keluarga harmonis, bisa minta lancar rezeki, Bapak Ibu bisa minta kesehatan, ya kan, dan segala macam. Nanti para dewa yang akan atur supaya Bapak Ibu bisa dapat itu semua. Tapi sekali lagi jangan pernah meminta untuk menyakiti siapapun. Ya, jangan pernah meminta untuk menyakiti siapapun. Dan semoga para dewa, ya kan, jangan pernah memenuhi keinginan seseorang untuk menyakiti siapapun. Jangan pernah lah. Menyakiti itu nggak pernah bagus. Tidak pernah bagus. Untuk hal apapun tidak pernah bagus. Separah-parahnya seseorang, jangan pernah ada keinginan untuk menyakitinya. Ya kan? Kalau dia menderita karena karmanya sendiri, ya udahlah biarkan. Kita juga nggak harus nyumpain, semoga karmanya berbuah dan dia menderita, nggak perlu. Ya kan? Nah, jadi apa yang harus dilakukan kalau banyak dewa di rumah? Kalau bisa Bapak Ibu sering baca Metta Sutta. Ya kan? Dulu ada 500 biku meditasi di hutan diganggu oleh makhluk-makhluk. Ya kan? Buddha mengajarkan Metta Sutta, dan makhluk-makhluk itu akhirnya nggak jadi ganggu bantai-bantai lagi. Mereka melayani, mereka melindungi para bante-bante dari mara bahaya. Ya kan? Jadi Metta Sutta. Jadi apa yang harus dilakukan? Baca parita. Ya kan? Baca parita yang harus Bapak Ibu lakukan. Ya, baca parita yang harus Bapak Ibu lakukan. Sering cinta kasih, cinta kasih, cinta kasih, baca parita, cinta kasih, sanggadana, dana wihara, cinta kasih lagi supaya para dewa banyak tinggal di rumah. Seperti itu. Terus ada pertanyaan dari salah satu sahabat Dhamma kita. Apa manfaat yang muncul jika banyak dewa senang tinggal di rumah kita? Ya banyak dong, ya kan? Kan dari nanti keluarganya lebih harmonis, ya kan? Terus jadi ada cerita. Jadi ada cerita, ya kan? Banyak sekali cerita sebenarnya semenjak seseorang melatih cinta kasih luhur, anak yang tadinya bandel umur 6 tahun 7 tahun baru latihan cinta kasih sehari. Besoknya anaknya nggak bandel lagi, ya kan? Anaknya tadinya kalau mandi mau dimandiin, kalau makan mau disuapin. Anaknya akhirnya bisa mandi sendiri, bisa makan sendiri. Terus ada anggota keluarga yang bisa jadi lebih lembut, lebih baik seperti itu. Terus habis itu dalam hal rezeki juga banyak sekali bisa didapat kalau dibantu sama para dewa. Dalam hal kesehatan, mungkin para dewa nggak bisa memberikan kesehatan secara langsung. Tapi nanti akan diarahkan, ayo olahraga, bagaimana cara olahraga, bagaimana makan makanan sehat, dan segala macam. Nanti mereka yang akan arahkan. Bukan berarti dewanya kasih rezeki plok gitu aja, bukan. Nanti dewa akan atur bagaimana supaya Bapak Ibu lancar rezeki, keluarga harmonis. Mereka ngatur, bukan langsung memberikan plok gitu, bukan. Tapi Bapak Ibu konsisten, lakukan kebajikan, cinta kasih luhur pelimpahan jasa, seperti itu. Ya kan? Nah, ada pertanyaan lagi. Pak, kan di Buddha Dhamma nggak dikenal meminta atau memohon dengan siapapun. Kok saat aspirasi seperti meminta? Di bagian mana? Ya kan? Di bagian mana? Di Tipitaka, seseorang tidak boleh meminta. Misalnya kan, minta memang nggak bagus ke orang yang kita nggak kenal atau ke orang yang ini. Tapi kan Bapak Ibu sudah limpahkan jasa kepada para dewata. Ya kan, para dewata juga pingin memenuhi keinginan Bapak Ibu. Jadi ibaratnya hukum saling bergantung lah. Ya kan? Bapak Ibu kasih mereka jasa supaya mereka semua makhluk hidupnya bagus. Bapak Ibu juga minta bantu supaya hidup Bapak Ibu bagus. Saling membantu lah. Ya kan? Saling membantu. Nggak ada salahnya. Ya kan? Meminta itu nggak boleh kalau misalnya dengan kepentingan yang nggak bagus. Misalnya contoh nyusahin orang. Misalnya nyusahin orang nih. Misalnya ada orang, si A minta sama si B. Si A minta sama si B. B, tolong kasih saya dong 1 juta. Padahal itu nyusahin orang kan. Nggak boleh, itu nggak bagus. Tapi kalau para dewa yang sudah mendapat pelimpahan jasa, justru mereka pengen memberikan sesuatu. Ya kan? Makanya Bapak Ibu, aspirasi atau permintaannya harus sesuai dengan cinta kasih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu permintaan untuk para dewatanya gede, Bapak Ibu cinta kasihnya harus kuat-kuat juga. Sekuat-kuat mungkin. 5 menit, 10 menit, 20 menit, 30 menit, 1 jam. Terus, ya kan? Supaya apa? Saling menguntungkan. Bapak Ibu memberi manfaat buat para dewata memberi manfaat buat Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya.
Selamat malam, Namo Buddhaya. Saya mau bertanya kenapa dewa bisa mengikuti kita? Apa penyebab kenapa dewa mengikuti kita? Jadi gini, jadi setiap orang, setiap makhluk, setiap manusia deh. Setiap manusia itu sebetulnya ada makhluk-makhluk yang mengikuti. Entah makhluk halus, dewa, naga, yaka, atau apapun. Tergantung. Kalau orang ini bermoral, energinya positif, yang ngikutin dewa atau Brahma. Kalau orang ini negatif, yang ngikutin itu makhluk halus, atau raksasa, atau makhluk-makhluk yang nggak bagus. Jadi kalau semakin seiring kita punya moralitas dan cinta kasih terus lagi dan lagi, di dalam hati kita nggak ada kebencian, di dalam hati kita nggak ada kesombongan, maka di sekitar kita itu makhluk-makhluk yang satu karakter seperti itu. Makhluk-makhluk satu karakter. Jadi tergantung kita, ya kan? Makanya mungkin Bapak Ibu pernah ke suatu tempat, oh ke tempat itu rasanya nggak enak banget. Berarti itu karakter energi di tempat itu, ya kan? Seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu pengen di rumah Bapak Ibu banyak suasana cinta kasih, banyak dewa yang penuh cinta kasih, Bapak Ibu harus tekun setiap saat cinta kasih dimanapun Bapak Ibu berada. Terus ada pertanyaan, bagaimana jika muncul perasaan tidak menyenangkan karena telah disakiti? Ya memang kalau sakiti orang itu balik, emang perasaan tidak menyenangkan itu bisa hilang. Ya kan? Misalnya contoh, si A disakiti si B. Ya kan? Nah, anggaplah si A akhirnya bisa menyakiti si B. Emang perasaan menyenangkan itu bisa hilang? Bertambah malah iya. Ya kan? Nih, saya akan sharing. Kenapa sih makhluk-makhluk itu terlahir di neraka? Ya kan kenapa? Karena pada saat mereka masih manusia, mereka itu penuh kebencian. Mereka nikmat banget dengan pikiran kebencian. Mereka nggak bisa memaafkan orang. Mereka itu sangat menikmati pikiran kebencian. Akhirnya mereka lahir di neraka. Kenapa mereka dicambuk? Kenapa mereka dipukul? Kenapa mereka dipotong tangan kakinya? Supaya mereka bisa merasakan amarah. Kenapa? Mereka nggak puas dengan amarah mereka di alam manusia. Sehingga ketika mereka meninggal dengan pikiran amarah, mereka terlahir di neraka mereka disiksa. Supaya apa? Karena mereka mau menikmati pikiran amarah. Seperti itu. Jadi buat apa membenci orang, amarah? Nggak perlulah. Tapi kalau sesekali kesal sama orang, ketahuilah itu nggak bagus, tapi terima aja, cinta kasih terus, biarkan perasaan ini hilang secara alami, ya kan seperti itu, hilang secara alami, pelan-pelan, nggak perlulah menyakiti siapapun, ya kan? Buat apa? Ya emang setelah, misalnya si A disakiti si B, akhirnya nanti si A bisa sakiti B balik. Apakah dengan itu perasaan tidak menyenangkan itu hilang? Enggak kan? Perasaan tidak menyenangkan itu hilang setelah kita cinta kasih terus lagi dan lagi, lagi dan lagi. Yuk Bapak Ibu sahabat Dhamma, kita meditasi lagi untuk menghilangkan semua perasaan tidak menyenangkan. Jadi Bapak Ibu udah tahu kan, di sekitar kita banyak makhluk yang menyerupai karakter batin kita. Jadi kalau Bapak Ibu pengen di sekitar Bapak Ibu banyak makhluk positif, atau kita bilangnya sebagai persepsi adalah dewa atau Brahma, kita harus penuh cinta kasih luhur. Yuk, kita meditasi lagi, saya akan bimbing. Ya Bapak Ibu, apapun yang muncul di pikiran, apapun yang dirasakan, terima aja dengan lapang dada, jangan dilawan. Bapak Ibu niatkan dengan sungguh-sungguh, pingin semua tabungan kebajikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dhamma yang terbesar. Apa itu dhamma? Kebenaran. Jadi Bapak Ibu pengen semua makhluk dapat kebahagiaan terbesar dalam hukum kebenaran, kebahagiaan dhamma terbesar. Bapak Ibu benar-benar pengen banget semua makhluk di seluruh alam semesta, termasuk diri Bapak Ibu sendiri, mendapatkan kebahagiaan dhamma terbesar, kehidupan terbaik, dan pembebasan dari segala derita. Fokusin terus di situ Bapak Ibu, energi cinta kasihnya dilebarin, diperluas di rumah, terus di radius di luar rumah, di area kampung, di area RT RW terus diperbesar. Bapak Ibu benar-benar pengen semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan dhamma terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Fokus di sini Bapak Ibu. Fokus, fokus, fokus. Ya kan? Bapak Ibu pingin banget semua tabungan kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dhamma terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Oke, Bapak Ibu bisa ya meminta bantuan dari dewa. Hanya satu yang nggak boleh, meminta dewa untuk menyakiti baik diri sendiri atau siapapun. Jangan pernah menginginkan penderitaan siapapun.
Oke, Bapak Ibu bisa minta bantu Dewa. Dewa tolong buat bantu keluarga saya jadi harmonis. Dewa tolong bantu lancarkan rezeki. Dewa tolong bantu orang tua saya supaya bisa mengenal cinta kasih dan segala macam seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu pengen para dewa membantu Bapak Ibu harus cinta kasih kuat-kuat. Bapak Ibu pengen banget semua tabungan kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Oke, cukup ya. Bapak Ibu bisa lakukan ini lagi dan lagi di rumah terus. Kalau Bapak Ibu punya toko atau Bapak Ibu di kantor, lakukan lagi cinta kasih dimanapun Bapak Ibu berada. Tapi hanya satu yang nggak boleh Bapak Ibu, menginginkan ada yang tersakiti. Janganlah, nggak perlu, ya kan? Seperti itu. Mari kita baca pertanyaan lain. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan tentang apapun, baik tentang dhamma, baik tentang kehidupan, baik tentang meditasi, langsung aja chat ke saya, ya kan? Nanti saya nggak akan bacakan namanya, supaya nggak usah malu dirinya, seperti itu. Malam Pak, apakah harus duduk bersila pada saat meditasi? Gimana cara kita mengetahui para dewata sudah ada di rumah kita? Nah, jadi kita sila boleh, sambil duduk di kursi boleh, semua posisi kita harus meditasi cinta kasih. Ya kan? Jadi ingat di dalam Metta Sutta, Buddha mengajarkan apa? Seseorang harus mengembangkan cinta kasih luhur, baik posisi duduk, berdiri, jalan, ataupun berbaring, selama tidak terlelap. Seseorang harus mengembangkan cinta kasih luhur. Setiap saat, ya kan? Setiap saat. Lagi melakukan apapun, harus ada niat dalam hati, pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan damai terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Bagaimana caranya mengetahui dewa sudah ada di rumah? Jadi kalau rumah itu tempat yang nyaman, ya kan, kayak berasa ada energi yang nyaman, menyenangkan, hangat, ya kan, sejuk seperti itu, menyenangkan, berarti itu banyak dewa. Kalau masih ada tekanan-tekanan, itu berarti makhluk dari lain. Tapi jangan diusir juga, ya kan? Limpahkan terus ke mereka lagi dan lagi. Kalau mereka masih bebal, baru, ya kan? Oke, kasih benteng supaya mereka nggak ganggu kehidupan Bapak Ibu. Bukan sakitin balik, nggak perlu sakitin balik. Kasih benteng aja, ya kan? Kasih benteng. Oke, makhluk-makhluk yang tidak mau mengikuti cinta kasih, tidak mau ini, kasih jarak, ya. Jangan tinggal di rumah seperti itu, ya kan? Oke, ada pertanyaan lain, ya. Gimana caranya melepaskan diri dari makhluk halus? Sebenarnya nggak ada yang bisa melepaskan diri, nggak akan ada yang bisa. Ya, dari pengaruh makhluk lain di sekitar itu nggak akan ada yang bisa. Tapi hantu makhluk-makhluk jahat kan nggak perlulah. Makhluk-makhluk baik aja seperti dewa, ya kan dewa yang baik-baik, ya kan makhluk-makhluk udah baik aja. Atau hantu setelah dia dapat pelimpahan jasa jadi dewa kan bisa jadi dewa pelindung Bapak Ibu, ya kan? Tidak ada yang bisa menghindari apa namanya di sekitar itu ada makhluk, nggak ada yang bisa. Jadi nggak usah dihindari, yang penting cinta kasih terus, supaya makhluk-makhluk yang tidak baik ini berubah jadi makhluk yang bermoral, cinta kasih luhur. Kalau mereka nggak bisa berubah, ya mereka akan pergi perlahan. Seperti itu. Tapi tidak perlu menyakiti siapapun. Ya, ada pertanyaan lagi. Malam Pak Paulus izin bertanya, jika menghadapi pimpinan yang merasa saya salah dalam pekerjaan, saya banyak disalahkan. Padahal menurut saya yang saya kerjakan, tugas dan kewajiban kerjaan saya sudah saya lakukan yang terbaik. Bagaimana dan solusi apa yang harus dilakukan? Ya, kalau sudah yang terbaik mau bagaimana? Ya kan? Mau bagaimana lagi? Kadang ada orang yang menyalahkan di luar sana. Ada caranya sih. Tapi ingat ya Bapak Ibu ya, jangan pernah pakai cara ini untuk menyakiti siapapun. Ya kan? Jadi cinta kasih kuat-kuat, limpahan jasa kuat-kuat, lawan kebajikan, habis itu tujuannya apa? Kan pengen kerjaan yang nyaman dan bahagia kan? Semoga saya memiliki kerjaan yang nyaman dan bahagia. Semoga tidak ada yang mengusik hidup saya. Semoga selama saya benar, semoga tidak ada yang mengusik hidup saya. Seperti itu. Nanti para dewa akan bantu untuk mengaturnya buat Bapak dan Ibu. Nggak usah khawatir. Jadi harus cinta kasih luhur kuat-kuat, sekuat-kuat mungkin, setiap saat. Ya kan? Dalam kondisi apapun kecuali terlelap. Pengen semua makhluk dapat kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Seperti itu. Fokus terus di situ. Terus habis itu minta bantu para dewa, dewa bantu dong supaya nggak ada yang usik hidup saya, supaya nggak ada yang ganggu hidup saya. Nggak usah sakiti orang itu.
Cukup jangan sampai dia mengusik dan mengganggu hidup saya. Seperti itu. Terus ada pertanyaan lagi. Pak Paulus, bagaimana bersikap bila ada hal mengecewakan, sesuatu yang menjadikan marah, terjadi supaya kita segera tersadar. Makanya penerimaan ini penting. Pertama, kita harus belajar menerima semua kondisi. Gini Bapak Ibu, Bapak Ibu hari ini bisa tahu cinta kasih luhur bukan berarti besok nggak ada masalah hidup sama sekali. Enggak. Bahkan Buddha yang sempurna, para arahanta yang telah menghancurkan kotoran batin, Buddha masih ada sakit kepala, ada dewa data yang mau lempar batu yang besar untuk membunuh Buddha, akhirnya jempol kaki Buddha terluka, ya kan? Ada banyak dewa data menyewa banyak pemanah untuk membunuh Buddha, tapi nggak ada yang bisa, ya kan? Ketika pemanah itu pengen narik panahnya, mereka terpaku karena cinta kasih Buddha, nggak ada yang bisa. Nah, bahkan yang sempurna seperti Sang Buddha, ya kan, masih ada masalah yang muncul. Bukan berarti nggak ada. Tapi apakah Buddha tergoyahkan? Ya enggak. Buddha sama sekali tidak tergoyahkan. Ya kan? Yang penting setiap kali apapun yang terjadi dalam hidup, terima dengan lapang dada, cinta kasihkan luhur kuat-kuat, terus aspirasi. Semoga semua masalah cepat beres. Semoga masalah apapun yang saya hadapi, segera terselesaikan. Seperti itu. Terus ada pertanyaan lagi. Bagaimana caranya mengatasi bosan berbuat kebaikan? Misalnya di kantor ada yang minta bantu dibelikan barang terus-terusan karena tidak bisa keluar kantor. Bukan sekali atau dua kali, tapi rutin. Makanya Bapak Ibu, lakukan kebajikan seperti Sanggadana atau Dana Wihara. Habis itu, cinta kasih kuat-kuat. Pengen semua kebajikan ini bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Habis itu Bapak Ibu aspirasi, ya kan? Semoga tidak ada orang yang bisa usik hidup saya. Semoga tidak ada orang yang bisa ganggu hidup saya. Tapi bukan berarti setelah ini 100% nggak ada yang usik, nggak ada yang ganggu ya. Mungkin sedikit-sedikit kalau karma buruk berbuah nggak bisa dihindari. Tapi dewa akan membantu melindungi Bapak Ibu, karena Bapak Ibu telah memberikan mereka kehidupan yang bagus, kehidupan yang bahagia. Ya kan? Misalnya contoh ada makhluk halus, hantu. Akhirnya mereka dapat pelimpahan jasa dari Bapak Ibu. Akhirnya mereka lahir jadi dewa. Setelah jadi dewa, mereka dapat pelimpahan jasa terus. Akhirnya mereka jadi dewa yang besar. Mereka kan pengen balas budi ke Bapak Ibu. Mereka pengen menolong kehidupan Bapak Ibu menjadi lebih baik. Seperti itu. Terus ada pertanyaan. Selamat malam Pak, bagaimana caranya supaya tidak mudah khawatir dan bisa bebas dari hutang? Oke, pernah ada, ya kan? Jadi ada seorang yang bertanya, dia punya masalah di hutang, ya kan? Dia hutangnya banyak banget. Terus apa namanya? Dia apa namanya minta minta saran dari saya. Terus saya bilang, cinta kasih luhur kuat 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 kuat, limpahkan jasa kuat kuat pada semua makhluk. Nggak berapa lama dia SMS saya. Terima kasih ya, utang saya udah lunas semua. Saya juga bingung itu bagaimana caranya, tapi terjadilah, ya kan, seperti itu. Ya kan? Apakah itu termasuk kebaikan? Oh, maksudnya membantu. Jadi gini, kalau kita membantu orang, pastikan nggak ada beban di hati. Kalau ada beban di hati, berarti Bapak Ibu harus tahu ini bukan kebaikan. Ini adalah ya ada kebaikan lah sedikit, tapi lebih kepada tekanan. Misalnya contoh, Buddha mengatakan, Dhamma hanya punya satu rasa. Apa itu? Pembebasan dari segala derita. Jadi ketika seseorang mempraktekkan Dhamma, hatinya tidak menderita. Kalau hatinya tertekan atau terbebani, berarti ada something wrong. Ya kan? Bantu orang boleh ketika kita bahagia. Kalau misalnya mau bantu orang tapi ada beban, berarti tunggu dulu, belum waktu yang tepat. Nanti ketika batin bahagia, batin happy baru bantu. Ya kan? Ketika happy baru bantu, seperti itu. Jangan ada beban di hati, bantu, itu nggak maksimal. Itu nggak bermanfaat, nggak memberikan manfaat yang maksimal bagi diri sendiri ataupun orang lain. Ya kan? Cara membantu yang terbaik itu gimana? Cinta kasih luhur. Pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Ya kan, ada pertanyaan lagi. Pak Paulus, tolong tanya, jika ada orang yang sebelum kematiannya bersumpah untuk menjaga saya, kemudian meninggal, saya limpahkan jasa kepadanya. Apakah orang ini bisa tahu? Karena keyakinannya beda dengan saya. Oh iya, ini pertanyaan bagus. Jadi gini Bapak Ibu. Bapak Ibu limpahkan jasa kepada semua makhluk. Sekalipun dia bukan Buddhis, misalnya hantu ini ya, manusia yang sudah terlahir jadi hantu atau apapun, sekalipun dia bukan Buddhis, tapi dia akan mendapatkan energi pelimpahan jasa ini ketika mereka
turut berbahagia, sadu, sadu, misalnya contoh gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu melimpahkan jasa untuk semua makhluk, termasuk almarhum siapa, terus habis itu makhluk itu bergembira, mereka akan mendapat jasa itu, dan kemungkinan besar bisa terlahir di alam dewa, dan akan bisa menjadi dewa pelindung Bapak Ibu, apalagi dia sudah berjanji untuk menjaga, ya kan? Bapak Ibu, kapanpun muncul tekanan di batin, atau rasa nggak nyaman di batin, kita meditasi lagi. Yuk kita meditasi lagi. Ya Bapak Ibu, apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini, pikiran kita seperti apapun pada saat ini, apapun yang kita rasakan, terima dengan lapang dada, jangan dilawan ya. Bapak Ibu fokus, pengen banget semua tabungan kebajikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta, termasuk Bapak Ibu sendiri, kebahagiaan dhamma yang terbesar atau kebahagiaan terbesar dalam hukum kebenaran. Bapak Ibu juga pingin semua makhluk mendapat kehidupan yang terbaik. Bapak Ibu juga pingin semua makhluk terbebas dari segala penderitaan. Terus fokus di situ Bapak Ibu. Bapak Ibu benar-benar pingin semua tabungan kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta, termasuk diri Bapak Ibu sendiri, kebahagiaan dhamma yang terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan, pembebasan dari segala kesedihan, pembebasan dari segala keputusasaan. Terus seperti itu Bapak Ibu benar-benar pengen semua tabungan kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dhamma terbesar, kebahagiaan dhamma terbesar, kebahagiaan dhamma terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Seperti itu, oke? Cukup meditasinya Bapak Ibu. Jadi kapanpun muncul rasa khawatir, kapanpun muncul rasa tekanan di batin, langsung cinta kasih, langsung cinta kasih. Ya kan, langsung terus cinta kasih. Jangan kasih tempo, jangan menikmati penderitaan, menikmati rasa khawatir berlama-lama, menikmati galau berlama-lama. Jangan kasih tempo, langsung cinta kasih luhur. Mungkin di awal Bapak Ibu perlu membaca cinta kasih luhur ini tahapannya. Tapi nanti kalau Bapak Ibu sudah otomatis, Bapak Ibu bisa arahkan pikiran Anda dan jadi otomatis. Oke, ada pertanyaan lagi ya. Pak Paulus, saya sekarang sedang mengikuti sebuah seleksi. Bagaimana cara mengatasi ketakutan akan kegagalan? Karena seleksi ini merupakan hal yang saya anggap penting. Oke, saya akan bantu kasih saran. Kapan seleksinya? Misalnya 1 minggu atau 2 minggu, kan sahabat yang tahu ya. Jadi gini, sahabat, lakukan banyak kebajikan, misalnya contohnya Sanggadana atau Dana Wihara. Habis itu, meditasikan kuat-kuat. Pingin banget semua kebajikan Bapak Ibu yang besar, bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta, kebahagiaan dan mati besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Terus 5 menit, 10 menit, terus seperti itu. Bapak Ibu kerahkan seluruh semangat pikiran Bapak Ibu untuk cinta kasih, agar semua makhluk mendapatkan kebahagiaan dan mati besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita, habis itu aspirasi. Semoga saya bisa mendapatkan pekerjaan yang menyenangkan, semoga rezeki saya lancar, ya kan? Seperti itu. Kalau sama bisa, para dewa tolong bantu saya dong, bisa dapat pekerjaan yang menyenangkan, bisa dapat rezeki yang lancar, bisa bebas hutang atau apapun lah, ya kan? Seperti itu. Tapi yang paling utama, cinta kasih Bapak Ibu harus sangat-sangat kuat. Banyak sekali mereka yang sudah cinta kasih luhur, baru 1 malam, besoknya sudah dapat sesuatu yang bagus banget dalam hidup mereka. Jadi kalau bisa Bapak Ibu setelah selesai kelas Zoom ini, lakukan cinta kasih luhur kuat-kuat. Kalau bisa Bapak Ibu screenshot, bentar ya, ini adminnya lagi disconnect. Tunggu bentar ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu screenshot tahapan meditasinya, lakukan itu sekuat-kuat mungkin. Ya, ada yang bertanya tadi, orang yang tadi bertanya, apakah orang yang jadi hantu? Ya jadi hantu kayak jadi apa? Pelimpahan jasa aja. Nanti dia pasti jadi dewa, ya. Nah ini Bapak Ibu bisa screenshot nih. Nah ini screenshotnya, Bapak Ibu screenshot. Sekarang screenshot aja dulu ya. Saya kasih waktu beberapa detik. Di screenshot. Bapak Ibu hayati ini dengan sungguh-sungguh, diniatkan dengan sungguh-sungguh malam ini. Besok banyak hal baik yang akan terjadi. Ya.
Ada pertanyaan, selamat malam Pak Paulus, saya sering merasa sedih, cemas, takut, khawatir akan masa depan saya kelak. Bagaimana cara untuk menghilangkan kecemasan masa depan? Apakah bisa dengan meditasi? Meditasi apa yang cocok buat saya? Ya, cemas, cinta kasih makanya. Jadi gini, pikiran kita adalah pembentuk masa depan. Apa yang kita pikir, masa depan kita akan seperti itu. Makanya kalau Bapak Ibu cinta kasih terus, isinya adalah isi isi pikirannya adalah kebahagiaan yang amat besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita, maka itu yang akan jadi masa depan Bapak Ibu. Ya kan? Kalau seseorang pikirannya adalah, aduh nanti begini, aduh nanti begitu, aduh nanti begini, ah nanti kalau begini terjadi gimana? Orang ini ngomongin saya begini, aduh bisnis saya gagal, oh gini, aduh kerjaan saya banyak masalah begini begini, maka itulah yang terjadi. Tapi kalau sudah muncul di pikiran gimana? Terima dengan lapang dada, cinta kasih luhur kuat-kuat supaya pikiran itu melemah. Seperti itu. Tapi nggak bisa ditolak juga Bapak Ibu ketika pikiran itu muncul, terima dengan lapang dada. Misalnya contohnya gini, sesuatu terjadi diterima, itu poinnya satu. Kalau sesuatu terjadi, ditolak, nggak terima, emosi, bergejolak, itu poinnya bisa lebih dari 5, lebih dari 10. Ibaratnya 5 penderitaan, 10 penderitaan. Tapi kalau itu terjadi dan kita terima, berarti penderitaannya sekali doang. Terima, selesai. Seperti itu. Tapi cinta kasih luhur lagi kuat-kuat, cinta kasih luhur lagi kuat-kuat, maka semua masalah ini bakal beres. Makanya Bapak Ibu screenshot yang ini, cinta kasihkan kuat-kuat seperti itu, ya. Meditasi apa yang cocok? Meditasi cinta kasih adalah yang cocok. Ada yang bertanya lagi? Halo Pak Paulus, mau nanya. Dewa-dewa terdekat yang memungkinkan membantu kita, apakah dewa dari Catu Maharajika? Kalau dari alam lain gimana? Ah, ini pertanyaan bagus. Tergantung seberapa kuat cinta kasih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melakukan cinta kasih ini dengan tekad yang sangat-sangat besar, dengan tekad dan semangat yang begitu sangat besar, pokoknya pengen banget semua kebajikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang mati besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Terus ya, maka jangankan dewa, Brahma aja bisa turun dan bantu Bapak Ibu. Ya kan? Nah, Bapak Ibu, kan kita ada komunitas cinta kasih di Citra 6, kalau Bapak Ibu mau datang, Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dari jam 11 sampai jam 8 malam, 9 malam, Bapak Ibu datang aja, dan Bapak Ibu coba rasakan energi di sekitar tempat ini. Ya kan? Kenapa? Karena kita sering pelimpahan jasa, di sini juga banyak melakukan kebajikan. Nah, kalau bisa, Bapak Ibu juga penuhi, setelah misalnya Bapak Ibu berkunjung ke sini, Bapak Ibu pulang ke rumah, Bapak Ibu harus bertekad, semoga energi di rumah Bapak Ibu juga besar, sangat bagus, supaya kehidupan Bapak Ibu lancar. Ada pertanyaan lagi. Mau tanya lagi, seberapa kuat pengaruh makhluk halus dapat mempengaruhi pikiran kita? Oke, ini pertanyaan bagus sih. Pertanyaan bagus. Jadi gini Bapak Ibu, pikiran semua makhluk di seluruh alam semesta, ya kan? Tapi anggaplah di alam semesta ini aja dah, di alam semesta ini, ya kan? Sebenarnya pikiran makhluk itu terkonek semua, terhubung, saling mempengaruhi satu sama lain, ya kan? Cuman ada yang sadar, ada yang enggak. Ada orang yang sadar, ada yang enggak. Ya kan? Ada orang yang sadar pikirannya terkonek sama makhluk-makhluk, sama manusia dan segala macam, ada yang enggak. Jadi caranya apa? Cinta kasih luhur. Kalau di hati kita punya cinta kasih, maka kita akan menebarkan kebahagiaan kepada banyak makhluk. Ya kan? Makhluk manusia beneran, atau hewan, atau makhluk halus, atau dewata, sehingga mereka nyaman dan bahagia. Tapi kalau energi seseorang itu amarah, makanya orang-orang baik ini akan pergi. Orang-orang yang penuh cinta kasih akan pergi dari situ. Orang-orang yang bermoral akan pergi dan gak ada yang mau bantuin orang ini. Kenapa? Kalau orang yang punya amarah, yang mau deket dia siapa? Ya makhluk-makhluk yang punya amarah lah. Jin contohnya. Jin itu kalau dalam Buddhism adalah yaka atau raksasa pemarah. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia ya jin lah. Ya kan seperti itu. Jadi hantu pemarah juga bisa. Ya. Makanya jangan takut juga Bapak Ibu, cinta kasih terus kuat-kuat. Kalau seseorang penuh ketakutan, nanti makhluk-makhluk yang di sekitar dia ya itu makhluk halus yang penuh ketakutan dan segala macam. Makanya kan kalau kita lihat di YouTube atau di internet, ada ya orang yang suka lihat-lihat hal gitu yang horor-horor. Dia suka mencari hal-hal yang serem-serem. Nanti dia kalau meninggal dia akan lahir seperti itu. Makanya kita jangan, kita cinta kasih luhur terus lagi dan lagi terus. Setiap kali ada beban di hati, setiap kali ada kesedihan di hati, jangan dinikmati, jangan dibiarin, terima dengan lapang dada, cinta kasih luhur kuat-kuat, pingin banget semua kebajikan Bapak Ibu yang besar, bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta, kebahagiaan yang makin besar, kehidupan terbaik, dan pembebasan dari segala derita. Terus seperti itu, konsisten.
maka rumah Bapak Ibu akan penuh dewa. Makhluk-makhluk halus yang ada di sekitar akan terlahir menjadi dewa, dan mereka akan jadi dewa pelindung Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi. Malam Pak Paulus, saya ingin mendengar bahwa bila kita melimpahkan jasa kebajikan kepada semua makhluk, tidak akan cukup sebab semua makhluk itu sangat banyak dan tak terbatas. Kita tidak akan sanggup melimpahkan kepada semua makhluk tersebut. Bagaimana tanggapannya Pak Paulus? Ya, gini misalnya contoh. Misalnya contoh ketika pemerintah menyarankan semua warga Indonesia harus vaksin. Ini contoh doang Bapak Ibu ya, contoh. Vaksin kan supaya nggak kena virus. Tapi kan nggak bakal semua. Yang mau aja dikasih vaksin gratis. Sama, kita limpahkan kepada semua makhluk, bukan berarti semuanya akan nerima. Hanya yang mau nerima yang akan terima. Yang sisanya ya udah, kita nggak bisa apa-apa. Maybe next time, ya kan? Yang penting kita usahakan yang terkuat, sekuat-kuatnya, pasti semakin kuat keinginan kita untuk melimpahkan dan cinta kasih, semakin banyak yang mendapat manfaat. Tapi bagaimanapun nggak bakal semua. Bahkan Buddha pun tidak bisa menolong semua orang, ya kan? Ketika Buddha masih hidup di dunia, nggak semua orang terbebas dari penderitaan kan? Tapi Buddha telah melakukan yang terbaik, seperti itu. Dan bila kita melimpahkan ke semua makhluk tersebut, akibatnya kita akan menjadi utang kepada mereka sebab semua makhluk itu jangkauannya luas, tidak terbatas. Yang enggak lah. Misalnya contoh, pemerintah pengen kasih vaksin. Habis itu ada yang nggak mau vaksin. Emang pemerintah jadi utang sama dia? Yang enggak. Kita kan limpahkan jasa, nggak bakal jadi utang. Kita memberi loh. Bagaimana jadi utang, ya kan? Ada pertanyaan lagi. Malam Pak Paulus, saya non-Buddhis, tapi saya yakin semua ajaran tujuannya baik. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Bagaimana cara meditasi sebagai pemula, posisi tubuh, dan waktu melakukannya? Bapak Ibu bisa duduk di kursi, Bapak Ibu bisa duduk bersila, pokoknya senyamannya aja. Tidak perlu berpikir meditasi itu harus 1 jam, 2 jam, 3 jam, 5 menit, 10 menit dulu. Bagaimana objek untuk pemula ya ini, cinta kasih. Yuk kita lakukan lagi sama-sama Bapak Ibu. Setiap kali ada beban di hati, setiap kali ada kesedihan, setiap kali ada tekanan, jangan lupa langsung meditasi cinta kasih. Ya Bapak Ibu, kita mulai. Ya Bapak Ibu, apapun yang muncul di pikiran, apapun yang dirasakan, terima dengan lapang dada. Bapak Ibu fokus, pengen semua tabungan kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dhamma yang terbesar, kebahagiaan dhamma yang terbesar, kebahagiaan dhamma yang terbesar. Bapak Ibu juga pengen semua makhluk bisa mendapatkan kehidupan yang terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Terus seperti itu Bapak Ibu pengen banget semua tabungan kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dhamma yang terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Konsisten di situ terus Bapak Ibu. Rasakan energi di sekitar Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak puas dengan energi yang ada, terus cinta kasihkan lagi. Bapak Ibu pengen semua tabungan kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Oke, cukup. Nah, setiap kali selesai meditasi, Bapak Ibu bisa aspirasi, contohnya, semoga keluarga saya harmonis, semoga rezeki lancar, semoga masalah hidup beres perlahan-lahan satu persatu, beres semua masalah, semoga saya bisa sehat selalu, ya kan? Terus habis itu, para dewa minta bantu ya, semoga cita-cita saya tercapai, seperti itu. Tapi Bapak Ibu, setiap kali cita-citanya mulai tercapai, mulai terlihat, cinta kasih lagi kuat-kuat. Kenapa? Ya kan? Untuk membalas kebaikan budi para dewata, dan izinkan para dewata untuk membalas kebaikan budi pada Bapak Ibu. Mereka mau bantu Bapak Ibu, ya silahkan. Ya kan? Biarkan saja. Terus ada pertanyaan, mengenai cinta kasih, ada kalanya beberapa kejadian yang bisa menjadi trigger rasa yang tidak baik timbul dan kita bersikap tidak baik karena spontan. Sebaiknya bagaimana? Ya ginilah, tidak ada yang sempurna selain Sang Buddha, ya kan? Tidak ada yang sempurna selain Sang Buddha. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, lalu kita sadar, ya oke lah udah terjadi mau bagaimana, ya kan? Itu udah bagus daripada nggak sadar sama sekali. Kalau sudah terjadi ya udah nggak usah tenggelam. Jadi gini, ketika orang melakukan kesalahan dalam hidup, tidak perlu disesali. Yang perlu itu belajar dari kesalahan.
Perasaan menyesal itu nggak perlu. Yang penting itu belajar. Kira-kira apa hal yang bisa didapat dari hal ini. Perasaan menyesal itu nggak perlu. Ya, kalau perasaan menyesal itu ada, terima, abaikan, cinta kasih luhur kuat-kuat, sampai perasaan itu hilang. Ya kan? Terus ada pertanyaan, bagaimana untuk memaafkan dengan ikhlas terhadap orang-orang yang menyakiti kita di masa lalu? Ya, maafkan saja. Tapi memang untuk awal mungkin agak sulit. Ya udahlah, maafkan sebisanya aja. Memaafkan itu bukan berarti nggak mengingat kesalahan mereka lagi. Ya udah, yang penting dalam hati ada keinginan saya maafkan mereka, tapi bukan berarti kebencian, rasa tidak suka itu langsung hilang. Biarkan itu perlahan-lahan hilang. Nggak usah dipaksa. Yang penting sudah ada tujuan memaafkan aja udah bagus. Tapi setiap kali ingat kesel, cinta kasih luhur kuat-kuat. Tapi bagaimanapun jangan pernah meminta para dewa untuk menyakiti siapapun. Ya, ada pertanyaan. Apabila ada bos yang menggunakan karyawan untuk menjadi tumbal perusahaan untuk kemajuan perusahaan, bagaimana sebagai karyawan menolak bala makhluk halus tersebut? Apakah cinta kasih luhur dimaksud adalah meta bawana? Ya, meta bawana. Cinta kasih luhur adalah meta bawana. Ya kan? Menginginkan semua makhluk mendapat kebahagiaan dan mati besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Jadi Bapak Ibu, kalau diminta jadi tumbal ya nggak usah, ya kan? Tapi sebenarnya orang kalau mau bisnisnya sukses, kerjanya sukses, nggak butuh tumbal, nggak butuh keris, nggak butuh golok, nggak butuh apapun. Cuman butuh cinta kasih luhur. Lakukan kebajikan seperti berdana kepada sangga, berdana kepada wihara, lakukan 5 sila atau 8 sila, terus baca parita, baca buku dhamma, lakukan kebajikan, terus jasanya dilimpahkan. Terus, nggak butuh tumbal. Ya kan? Gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu butuh bantuan konsultasi atau apapun, datang aja ke sini. Saya akan akan rancang bagaimana yang terbaik buat Bapak Ibu, baik keluarga harmonis, supaya pekerjaan Bapak Ibu lancar, rezeki lancar. Tapi kalau Bapak Ibu paham sih udah bagus. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang nggak paham, datang aja ke sini. Di sini ada beberapa yang bisa sharing konsultannya, ngobrol aja, mereka akan arahkan supaya Bapak Ibu bisa menjalani hidup terbaik. Oke? Oke, ada pertanyaannya. Pak Paulus, bagaimana caranya untuk pelimpahan jasa kemendiang ke orang tua yang berasal dari keluarga sederhana, saya pun tidak punya altar di rumah. Ya nggak apa-apa, jadi gini, lakukan kebajikan itu nggak harus berarti yang gede-gede, kayak berdana satu wihara seperti Anathapindika atau seperti Wisaka, nggak harus. Berdana sebisanya aja untuk sanggadana, dana wihara, habis itu pelimpahan jasa kuat-kuat. Semoga semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan dan mati besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Saya limpahkan jasa ini untuk almarhum orang tua. Semoga para dewa dimanapun berada, tolong kasih tahu orang tua saya bahwa saya telah melimpahkan jasa. Semoga almarhum orang tua dan semua dewa, semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan dan mati besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Nanti kalau pelimpahan jasanya udah nyampe, batin bapak atau ibu bisa terkonek ke almarhum. Ya, seperti itu. Pak Paulus, mohon izin bertanya, setiap meditasi saya selalu ingin menangis dan kadang keluar air mata. Kenapa ya perasaan suka duka tapi tetap terenyuh setiap hening meditasi? Apakah meditasi saya sudah benar? Ini nggak apa-apa, berarti itu kan luapan emosi. Normal, setiap orang kan beda-beda. Ada orang yang bisa tenang, ada orang yang menggebu-gebu, ada orang yang terharu, ada orang yang suka 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 apa pikirannya bahagia, menangis karena bahagia. Wajar, normal, biarkan saja, ya kan? Ya kalau mau luapkan emosi luapkan aja. Yang pasti jangan melukai orang lain, bukan emosi penderitaan, bukan emosi kebencian ya. Emosi sukacita is okay, no problem. Ya kan, no problem. Terus ada pertanyaan, terima kasih pencerahannya, penjelasannya sangat bagus dan masuk akal. Terima kasih komunitas cinta kasih. Oke. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau datang ke komunitas cinta kasih, silahkan datang aja di Citranan. Kalau Bapak Ibu yang di luar kota pengen membangun komunitas cinta kasih di luar kota, silakan datang kita bahas. Kayaknya memang sudah waktunya untuk menyebarkan ajaran Buddha sesama, supaya banyak makhluk dapat manfaat. Bagi siapapun Bapak Ibu yang berminat untuk menyebarkan dhamma, pengen diskusi, pengen merancangnya bagaimana, silahkan aja datang, kita ngobrol, ya kan? Terus terang, kita dapat ajaran cinta kasih luhur dari Buddha, berarti secara tidak langsung kita harus berterima kasih pada Buddha dengan cara menjaga ajaran Buddha ini bertahan lama, menyebar luas. Seperti itu.
supaya banyak makhluk dapat manfaat, supaya banyak lagi terus dapat manfaat, supaya Bapak Ibu juga bisa menyalurkan aspirasi Bapak Ibu menyebar dhamma. Saya yakin, ya kan, Bapak Ibu yang sudah ikut cinta kasih luhur lama, ikut kelas Jum, pasti bisa deh menyebarkan cinta kasih ini. Ya kan, pasti bisa, saya yakin. Makanya saya undang Bapak Ibu untuk datang ke sini. Kalau Bapak Ibu ada masalah hidup, boleh konseling. Tapi kalau Bapak Ibu sudah ngerti, memecahkan masalah hidup Bapak Ibu sendiri, tapi Bapak Ibu punya tujuan untuk menyebarkan cinta kasih luhur ini atau menyebarkan dhamma ini ke lebih luas lagi, kita bisa diskusikan. Oke? Ada pertanyaan? Jika ada sumbangan untuk pembangunan jembatan, jalan, atau rumah sakit, bolehkah kita limpahkan kebajikan tersebut ke semua makhluk yang dari seluruh alam semesta? Very, very good. Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi setiap kali kebajikan, bahkan ya, misalnya dulu Bodhisatta di kehidupan lampau. Bodhisatta itu siapa? Bodhisatta itu adalah kehidupan lampau Buddha Gautama atau kehidupan lampau para Buddha. Itu disebut Bodhisatta, ya kan? Bodhisatta bisa disebut calon Buddha di masa depan, atau Bodhisatta bisa disebut adalah kehidupan lampau para Buddha di masa lalu, ya kan? Jadi ketika itu Bodhisatta pernah makan nasi ya. Habis itu sisa-sisa nasinya itu dibuang ke sungai, dikasih makan ikan. Terus Bodhisatta berpikir semoga jasa kebajikan ini melimpah untuk semua makhluk di sini termasuk dewa dan dewi. Ada dewi yang dapat pelimpahan jasa. Akhirnya dewinya memiliki kekuatan yang lebih besar. Akhirnya dewi ini menyelamatkan balas budi kepada Bodhisatta dengan melakukan sesuatu, ya kan? Seperti melancarkan rezeki si Bodhisatta itu pada saat itu, ya kan? Kalau nggak salah emas batangan si Bodhisatta kan dicurangin sama si adiknya. Pokoknya ceritanya panjang sih. Pokoknya ketika setelah berdana nasi sisanya itu dibuang ke sungai buat makanan ikan, dilimpahkan jasanya, Dewi itu entah bagaimana caranya membuat balik batangan emas itu kepada Bodhisatta. Jadi bahkan menyebarkan butiran nasi ke sungai aja jasa kebajikan. Tapi memang betul, jadi dana seperti apapun itu bisa dilimpahkan. Tapi menurut ajaran Buddha memang betul, sangga dana wihara itu gede banget limpahan jasanya. Itu nilainya ladang subur yang sangat besar. Kalau Bapak Ibu melakukannya itu dilimpahkan itu banyak sekali dewa yang dapat. Makhluk yang dapat itu banyak sekali. Tapi semua kebajikan bisa dilimpahkan. Ya, ada pertanyaan. Selamat malam Pak, bila ingin konsultasi via online apa ada channelnya? Sebab beberapa umat atau teman jauh dari domisili Pak. Nah begini, ada pertanyaan ini. Untuk saat ini kita kekurangan, kekurangan kalau mau dibilang kekurangan volunteer. Saat ini volunteer yang ada atau konsultan yang ada sibuk melayani orang-orang yang datang, ya kan? Sibuk, bahkan saya pun dari siang sampai malam di sini terus, ya karena masih awal-awal ya saya harus jagain ya. Nah, jadi belum ada yang bisa angkat telepon, ngobrol dan ini. Tapi saya berharap di masa depan, ya kan, komunitas cinta kasih itu bisa menyebar luas, ya kan. Jadi semua orang, banyak orang mengalami masalah hidup, tertekan, mereka hanya nggak tahu jalan keluar, ya kan. Tapi kan setelah cinta kasih luhur, banyak orang dapat manfaat, hidupnya berubah, ya kan. Banyak sih sebenarnya, banyak hal terjadi setelah cinta kasih luhur. Ya kan? Kalau Bapak Ibu bisa mengajarkan satu orang cinta kasih luhur, itu kebajikannya tak terhingga buat Bapak Ibu. Ya? Ada pertanyaan, Pak, saya mau nanya, bagaimana cara melakukan pelimpahan jasa kepada mendiang Papa yang berbeda keyakinan dengan saya? Apakah Papa saya bisa menerima pelimpahan jasa yang saya lakukan? Tenang, bisa. 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 Jadi sekalipun beda keyakinan, bukan Buddhis, tapi ketika mereka terlahir di alam lain, mereka bisa menerima pelimpahan jasa. Bisa banget. Ya, jangan khawatir. Cinta kasih luhur kuat-kuat, nanti kalau almarhum orang tuanya sudah terlahir di alam dewa, nanti batinnya bisa terkonek, ya, bisa komunikasi seperti itu. Tapi sebagai manusia, sekalipun batin terkonek, manusia itu lebih baik bicara pakai bahasa mulut, jangan pakai bahasa batin. Ya, bicara pakai bahasa batinnya ke alam dewa ya, atau alam lain. Sesama manusia pakai bahasa mulut aja. Ada pertanyaan lain? Pak, kalau mau datang konsultasi apakah bisa di hari Sabtu atau Minggu juga? Karena kalau hari biasa sulit waktu dan jauh. Ya itu, kita kan tenaganya cuma segini saat ini. Ya kan? Kita kan tenaganya saat ini cuma segini. Kalau kita tiap hari, nggak bagus juga buat diri kita. Nanti kita nggak bisa menjalani kehidupan kita masing-masing. Makanya kalau Bapak Ibu udah cinta kasih luhur kuat-kuat, terus pengen berpartisipasi dalam penyebaran dhamma, datang aja, welcome, ya, seperti itu.
Tujuan saya membangun komunitas cinta kasih ini kalau bisa ke seluruh Indonesia dan seluruh dunia demi kebaikan banyak pihak. Seperti itu. Dan untuk non-Buddhis, apakah boleh datang? Banyak non-Buddhis yang datang. Banyak. Dan akhirnya mereka melatih cinta kasih luhur. Ada tekniknya sih sebenarnya. Ada tekniknya. Jangan begini, bagaimana. Kita sendiri tidak pernah memaksakan keyakinan kepada siapapun. Tidak pernah. Biarkan orang itu memilih keyakinannya sendiri. Tapi kan cinta kasih luhur ini kan bagus buat semua. Pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan terbesar dalam hukum kebenaran. Siapa yang mau berdebat kalau dengan cara ini? Siapa orang yang mau berdebat? Ya kan? Pengen semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan terbesar dalam hukum kebenaran. Siapa yang mau berdebat? Nggak ada. Orang yang punya nalar nggak akan berdebat. Nggak akan. Nah, jadi setelah orang cinta kasih luhur, nanti dia bisa punya keyakinan dia sendiri, dia akan tahu apa itu kebenaran, apa itu bukan kebenaran. Tapi kita tidak pernah memaksakan siapapun, kita hanya menyarankan orang untuk melatih cinta kasih luhur supaya kehidupannya menjadi lebih baik. Ya kan? Apa sih manfaat menyebarkan ajaran Buddha? Ya kan? Supaya menyebarkan ajaran banyak. Ya kan? Orang mungkin berpikir Sanggadana ladang yang subur, berdana untuk wihara ladang yang subur. Tapi Buddha pernah mengatakan seperti ini. Ya kan? Seandainya ada seseorang mengisi seluruh dunia dengan wihara, mengisi loh, bayangkan aja. Misalnya ada seseorang mengisi seluruh dunia dengan wihara, ya anggaplah menyokong, ya kan semua. Ini bahkan kebajikannya tidak sebanding 1/16 dari seseorang yang mengucapkan satu syair dhamma. Tidak sebanding. Misalnya sekali lagi saya ulang ya. Tapi Bapak Ibu tetap Sanggadana, tetap Dana Wihara itu bagus, jasa kebajikannya bisa dilampahkan untuk dewa, bagus juga buat rezeki Bapak Ibu, bagus juga buat energi rumah Bapak Ibu, ya. Tapi Buddha mengatakan, seandainya ada seseorang yang bisa mengisi seluruh dunia dengan wihara, tetap ini tidak 1/16 daripada seseorang yang menyebarkan satu syair dhamma. Tapi harus dengan cinta kasih ya, bukan menyebarkan dhamma dengan apa gitu, harus dengan cinta kasih. Dengan tujuan agar semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Ya Bapak Ibu, kalau bisa, ya kan, Bapak Ibu, mari kita sebarkan ajaran Buddha ini bersama-sama, ya. Bagaimana cara menyebarkan ajaran Buddha yang paling efektif? Pertama, mulai dengan cinta kasih luhur. Mulai dengan cinta kasih luhur. Kita tidak perlu memaksakan keyakinan kepada siapapun, ya kan? Karena setiap orang berbeda, persepsi setiap orang berbeda. Kita nggak bisa memaksain. Saya punya pemikiran seperti ini, orang lain harus punya pemikiran seperti saya. Nggak bisa. Kita mengajarkan cinta kasih luhur demi kebaikan dia. Tapi memang benar, pasti ada juga beberapa yang nggak mau. Ya nggak apa-apa, kita nggak maksain. Tapi kebanyakan pasti mau. Ya, bentar ya Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, tadi sampai mana? Oh ya, cinta kasih luhur. Ya kan? Jadi kita terus berbarkan cinta kasih luhur demi kebahagiaan banyak makhluk. Ya, Bapak Ibu, bagi siapapun Bapak Ibu yang pengen membantu menyebarkan dhamma dan cinta kasih luhur ini, bisa datang kita diskusikan sama-sama. Kalau yang dari luar kota pengen membuat di kotanya sendiri, saya akan bantu juga. Oke? Nah, Bapak Ibu, mari sama-sama kita cinta kasih luhur lagi. Ya Bapak Ibu, setiap kali meditasi, posisi duduk atau bersila nggak masalah Bapak Ibu, apapun yang penting Bapak Ibu nyaman. Bapak Ibu inginkan semua kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar. Nah, kebahagiaan damai yang terbesar. Apa itu dhamma? Hukum kebenaran. Bapak Ibu pengen semua makhluk mendapatkan kebahagiaan terbesar dalam hukum kebenaran. Bapak Ibu juga pengen semua makhluk mendapat kehidupan terbaik. Bapak Ibu juga pengen semua makhluk terbebas dari segala penderitaan. Fokus di sini. Bapak Ibu, mari kita sama-sama punya pemikiran. Kita sebarkan ajaran Buddha ini ke seluruh dunia. Biar banyak makhluk mendapat manfaat.
kita sebarkan cinta kasih luhur ini ke seluruh dunia supaya banyak makhluk mendapat manfaat. Oke, meditasinya cukup. Ya, meditasinya cukup. Ya, Bapak Ibu, ada yang mau ditanya? Ya kan? Kita break dulu 2-3 menit ya Bapak Ibu, 2-3 menit nanti kita mulai lagi. Ya Bapak Ibu, kita mulai lagi. Bapak Ibu, sahabat Dhamma semua, jangan lupa konsisten cinta kasih luhur. Bisa saya tahu, mungkin sebagian dari Bapak Ibu hidupnya ada tenang, hidupnya ada bahagia dengan cinta kasih luhur. Ya kan? Bagus, cinta kasih luhur terus lagi dan lagi. Ya kan? Saya sendiri, saya seorang diri ya. Kalau saya lakukan sendirian, menyebarkan cinta kasih luhur ini ke seluruh dunia akan sulit. Tapi kalau kita bersama-sama, jangan saling gotong royong untuk menyebarkan cinta kasih luhur ini, pasti bisa. Ya, jadi Bapak Ibu yang memang ada minat untuk menyebarkan dhamma, ayo kita sebarkan dhamma bersama-sama. Karena apa? Karena kita berhutang segala-galanya sama Buddha. Terus terang, tanpa Buddha, tanpa kemunculan Buddha, coba bayangkan, kita sekarang di alam mana? Ini kan, di alam mana? Kita nggak tahu titik akhir penderitaan, kita nggak tahu ajaran yang benar, ya kan? Tapi karena Buddha muncul ke dunia, misalnya contoh Sumedha. Siapa Sumedha? Bakal Bodhisatta Sumedha adalah calon Buddha Gautama. Mengumpulkan parami. Apa itu parami? Ya kan? Kebajikan-kebajikan. Ya kan? 4 waktu asangkya 100.000 kapal. Lama sekali menghadapi segalanya. Ya kan? Demi siapa? Agar menjadi Buddha, demi semua makhluk, demi kita semua. Jadi kita harus mempertahankan ajaran Buddha ini. Bagaimana caranya? Ya kan? Bagaimana caranya? Dengan mengenalkan makhluk, ya kan? Lebih banyak makhluk kepada Dhamma, kepada cinta kasih luhur. Ya kan? Karena apa? Karena tujuan Buddha, tujuan Bodhisatta Sumedha menjadi Buddha adalah demi kebahagiaan semua makhluk. Ya. Jadi, Bapak Ibu, mari kita gotong royong bagi Bapak Ibu yang siap. Tapi Bapak Ibu yang masih punya masalah kehidupan sendiri, ya itu dulu, sendiri dulu, selesaikan semua masalahnya dulu, cinta kasih luhur dulu buat kehidupannya sendiri, sampai keluarganya harmonis, sampai rezeki lancar, bisnis lancar, ini fokus dulu ke diri sendiri. Yang penting diri sendiri tenang dulu. Tapi ada sebagian dari Bapak Ibu di sini dan saya tahu, ya kan, hidupnya udah tenang, hidupnya udah bahagia. Mari sama-sama kita menyebarkan dhamma, menyebarkan cinta kasih luhur. Tapi Bapak Ibu yang masih bergulat sama kehidupan sendiri, masih ada banyak masalah gini-gini, cinta kasih luhur dulu. 1 minggu, 2 minggu, paling 1 bulan juga udah tenang. Nanti kalau udah ngerti caranya untuk menyelamatkan diri sendiri, baru sama-sama kita menyebarkan dhamma, menyebarkan cinta kasih luhur. Ya kan? Lagi dan lagi. Jadi gini, banyak nggak non-Buddhis yang datang ke komunitas cinta kasih di Citranan? Banyak Bapak Ibu. Jadi mungkin 60% itu Buddhis, 40%-an itu sekitar keyakinan lain. Ya kan?
Mereka mau nggak melatih cinta kasih luhur? Mau, mau, ya kan? Jadi mereka mau, kenapa? Kan ya maksudnya energi mereka beda. Pas datang sama setelah pulang itu beda. Pas datang sama pada saat konsultasi itu beda, ya kan? Jadi bahkan yang kepercayaan lain, mereka cinta kasih luhur kuat-kuat sampai energi mereka jadi positif, ya kan? Jadi kita harus berikan kesempatan bagi banyak orang untuk mengenal cinta kasih luhur. Oke Bapak Ibu, kalau semuanya udah tenang, kita baca parita yuk. Kita baca parita. Admin, tolong dong parita. Kalau Bapak Ibu sahabat Dhamma ada pertanyaan lagi tentang apapun, baik tentang kehidupan, tentang Dhamma, tentang meditasi, chat aja. Ada pertanyaannya, Pak Paulus, bagaimana cara kita membantu orang yang pikirannya depresi? Ada, datang ke sini, ya kan? Karena pada saat itu hari pertama, jadi ibaratnya dia adalah orang ketiga yang datang. Dia adalah orang ketiga yang datang. Kan hari Senin minggu lalu kan baru buka pembukaan pertama kan. Jadi dia depresi banget. Jadi begitu dia masuk ruko, hawa ruko itu betul-betul berubah. Tadinya kan hawa ruko itu kan hawa ruko komunitas cinta kasih kita sejuk, hangat, penuh dengan ini semua lancar. Tapi begitu dia masuk, langsung hawanya berubah. Tapi nggak apa-apa, kita nggak nolak dong. Kita nggak boleh. Kita harus kasih kesempatan kepada siapapun. Nah, setelah dia konsultasi dengan salah satu konsultan kita, habis itu dia meditasi cinta kasih luhur, depresinya berkurang. Habis itu dia ajak ketemu saya, nah, depresinya makin berkurang jauh. Pada saat dia turun dari lantai 2 ke lantai 1, dia sambil bernyanyi-nyanyi kesenangan. Karena apa? Dia depresinya masalah hidupnya berat, tapi saya nggak bisa cerita. Berat banget, ya kan? Ya kan? Ya pokoknya gitu deh, namanya orang di luar sana. Ternyata setelah kalau kita kan sebelumnya kan apa namanya cinta kasih kan di zoom aja kan di zoom nggak ngeliat orang. Tapi setelah buka komunitas cinta kasih ini, ya kan saya makin apa namanya saya makin tahu di luaran sana itu orang depresi, orang menderita jenis apapun itu ada. Tapi begitu dikasih tahu cinta kasih luhur, mereka pikirannya mulai berubah sedikit demi sedikit dan mereka happy seperti itu, ya kan? Jadi mau apapun asalkan open mind ya, harus open mind, ya kan? Tapi ya kita terima semualah. Untuk saat ini kita terima dulu. Yang penting open mind, mau terima seperti itu. Pasti bisa. Ada pertanyaan, Pak Paulus bagaimana cara mengajar orang yang memiliki banyak kotoran batin tapi orang tersebut tidak mau diajak meditasi? Makanya, ajak ke sini. Ya kan, ajak ke sini. Ada caranya kok. Ini, terus terang ya, orang seperti jenis apapun, ya kan, itu bisa dibantu. Hanya satu jenis orang yang nggak bisa dibantu. Kenapa saya ngomong satu jenis ini? Jadi supaya bantu aja semua, bantu aja. Hanya ada satu jenis orang yang nggak bisa dibantu, yaitu adalah orang yang tidak bisa menghargai kebaikan orang lain. Hanya jenis ini yang nggak bisa dibantu. Sisanya seperti pembenci, pemarah, ya kan, iri hati, cemburu, semua bisa dibantu. Semua bisa dibantu. Hanya satu jenis orang yang nggak bisa dibantu adalah orang yang tidak bisa menghargai kebaikan orang lain. Tapi ya kan siapa yang bisa tahu orang yang seperti ini? Jadi ibaratnya, kenapa saya ngomong satu jenis ini? Jadi ibaratnya adalah kita bantu sebanyak mungkin orang melatih cinta kasih luhur, tapi kalau misalnya di hati Bapak Ibu kayaknya ada beban, kok kayaknya orang ini nggak bisa ya? Ya udah, relakan. Sisanya bantu, ya kan? Bantu. Pembenci bisa dibantu, orang iri hati bisa dibantu, orang yang cemburu bisa dibantu, dan semua bisa dibantu. Hanya satu jenis yang nggak bisa. Seperti Dewa Daka contohnya. Dewa Data tidak bisa menghargai kebaikan Buddha, ya kan? Ajata satu tidak bisa menghargai kebaikan ayahnya yang adalah seorang Sotapana. Seperti itu. Hanya jenis-jenis orang seperti ini yang tidak bisa dibantu. Ya udahlah, relakan mau gimana. Ya kan? Tapi selama seseorang, sekalipun dia pembenci, pemarah, depresi, sedih, sakit hati, apapun yang mereka pernah lakukan di masa lalu, selama tidak melakukan 5 kama buruk besar ya kan? Selama dia masih bisa menghargai kebaikan orang, sekalipun dikit, dia bisa dibantu. Oke, kita baca parita sama-sama ya. Tapi Bapak Ibu tenang, semua Bapak Ibu yang di sini adalah orang yang bisa menghargai kebaikan orang. Makanya Bapak Ibu bisa bertemu cinta kasih luhur, makanya Bapak Ibu bisa pengen semua makhluk bahagia mendapat kebahagiaan dan kebesaran. Karena Bapak Ibu semuanya adalah tipe orangnya bisa menghargai kebaikan orang lain.
Oke Bapak Ibu, kita baca parita sama-sama, tapi ingat ketika kita baca parita, kita harus baca parita dengan tujuan kita ingin parita ini dan semua kebajikan saya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Oke, kita mulai. Baca aja ya Bapak Ibu. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Bentar ya Bapak Ibu. Oke. Panatipata Wiramani, Sikapadang Samadhiyami, Adinadana Wiramani, Sikapadang Samadhiyami, Kami Sumicacara Wiramani, Sikapadang Samadhiyami, Musawada Wiramani, Sikapadang Samadhiyami, Suramiraya Majapamadhatana Wiramani, Sikapadang Samadhiyami, Idame punya asawakaya Wahang hotu Idame silam Naibanasa Peceo hotu. Oke Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan tentang apapun, tentang dhamma, tentang kehidupan, tentang meditasi, ketik aja di kolom chat. Nanti kita diskusikan sama-sama. Bapak Ibu sahabat dhamma, kan Bapak Ibu sahabat dhamma telah melakukan banyak kebajikan. Mau tahu bagaimana salah satu cara membalas kebaikan yang telah diberikan Buddha kepada kita? Caranya adalah terus cinta kasih luhur, pengen semua kebajikan kita bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Kenapa? Karena Sumedha ingin menjadi Buddha demi apa? Demi kebahagiaan semua makhluk, agar semua makhluk bisa mendapat kebahagiaan dhamma terbesar. Karena Sumedha ingin semua makhluk bebas dari penderitaan. Jadi kita, ya kan, yang mewarisi ajaran Buddha ini harus cinta kasih kuat-kuat, ingin semua makhluk mendapat kebahagiaan dhamma terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Tapi hidup Bapak Ibu yang bertenang, ya kan? Kalau Bapak Ibu pingin, ya kan, mari sama-sama kita menyebarkan dhamma. Datangnya ke sini. Saya welcome. Nggak usah sungkan, nggak usah segan. Biasa aja. Ya. Oke Bapak Ibu, kalau nggak ada pertanyaan, mari kita baca parita lagi. Meta Sutta dong, admin. Mungkin ada yang bertanya-tanya, nanti kalau saya sudah menyebar dhamma, pekerjaan saya gimana? Mungkin ya, mungkin ada yang berpikir seperti itu. Tenang Bapak Ibu, ya kan? Bapak Ibu tetap lakukan bisnis Bapak Ibu, kerjaan Bapak Ibu. Malah ya memang sih nggak usah terlalu banyak berharap, tapi pasti rezeki Bapak Ibu pasti lebih lancar, lebih lancar. Ya bahkan Bapak Ibu meditasi cinta kasih aja, rezekinya udah lancar kan, yang udah sering ikut meditasi cinta kasih. Apalagi, tapi memang tujuan kita untuk menyebarkan dhamma itu adalah pure untuk menyebarkan dhamma. Tapi kalau dewa pengen kasih rezeki ke Bapak Ibu, jangan ditolak, terima aja. Ya kan? Karena para dewa ingin membalas kebaikan Bapak Ibu. Oke, kita sama-sama
baca parita. Bapak Ibu, kalau mau baca parita Metta Sutta, jangan lupa undang semua dewa dengan parita Dewaradana ini. Tapi ada pertanyaan, coba kita pertanyaan dulu deh. Pak Paulus mau tanya lagi, saya sering apa yang terlintas di pikiran nggak lama pasti terjadi. Sering bagus, tapi ngeri juga yang jelek juga kadang terjadi. Apa nasihatnya? Nah, ya, memang kadang apa yang terjadi di pikiran kita itu alarm. Alarm atau udah dikasih tahu sama, maksudnya dikasih, oke, dikasih intuisi sama dewa, ya kan? Kira-kira begini, 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 ya kan? Tapi itu masih bisa berubah. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu mikirin yang jelek-jelek, yang bagus-bagus boleh, yang jelek-jelek jangan. Kita kasih luhur kuat-kuat dan berpikir semoga ya hal-hal buruk tidak terjadi, semoga mara bahaya menyingkir, semoga hal-hal baik saja yang terjadi, seperti itu. Karena tergantung pikirannya mana yang lebih kuat, seperti itu. Ya, jadi jangan khawatir, jangan takut akan hal-hal ini. Ya, oke Bapak Ibu, kita akan baca Metta Sutta. Parita apapun yang dibaca Bapak Ibu, baca Dewaradana. Kalau Bapak Ibu nggak ngerti Dewaradana, bisa seperti ini. Saya mengundang semua dewa, semua makhluk seperti Brahma, makhluk apapun datang ke rumah ini untuk mendengarkan ajaran Buddha, mendengarkan suta ajaran Buddha. Kalau Bapak Ibu ngerti Dewaradana, ya lebih baik Dewaradana. Tapi kalau nggak ada buku Parita, ya seperti itu. Ya kan? Dewaradana. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Ini undang dewa ya, Samanta Cakawalesu. Saya bacakan. Semoga semua dewa di seluruh alam semesta berkumpul di sini mendengarkan Dhamma Sejati dari petapa agung. Siapa itu? Sang Buddha, ya kan? Karena kita akan membaca suta dari ajaran Sang Buddha yang dapat membawa ke surga dan kebebasan. Oke, kita mulai. Samanta Cakawalesu Atra Gaccantu Dewata Sadamang Muni Rajasa Sunantu Sagamo Kadang Dhamma Sawana Kalo Ayam Badanta Dhamma Sawana Kalo Ayam Badanta Dhamma Sawana Kalo Ayam Badanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Metta Sutta Bapak Ibu. Bentar ya Bapak Ibu. Dan setiap kali baca parita Bapak Ibu, dalam hati ini harus ada pemikiran, semoga semua kebajikan saya dan parita ini adalah demi semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Oke, kita mulai. Yasana bawato yaka newada sendi di sanam yan hijewanu yang janto pratindiwa matandito sukang sepati sutoca papang kinci napasati ewa menikuno petang paritang tang banamahe. Bentar ya Bapak Ibu. Karania mata kusalena Yantang santang padang abisa meca sakojuca sujuca suwacoca sa muduanati mani sentu sakoca sebaroca apakicoca salau kawuti sandindrioca nipakoca apagabo kulesuananugido. Naca kudama cari kinci, ina winyu, pare pawadiyung, sukinawa kimino hontu, sabasata, bawantu sukitata. Yakeci panabutati, tasawata warawa, wanawa sesa, digawai mahanta, majimarasaka, anukatula. Ditawai wadita,
Yewa dure, wasantia widure, utawa sambawe siwa, sabasata, bawantu supitata. Na paro-paraniku beta, nyati manyeta, kata cinang kanci, biarosana, patigasanya, namanya sa, dokhamecea. Matayatani yang puta, mahusai kaputa, manurake, ewampi sambabutesu, manasambawaye, aparimanang, metanca sambalokasming, manasambawaye, aparimanang, udangadoca, tirianca, asambadang, awerang asampatang, tintan carang nisinoa, sayano yawatasa, witamido, etang sating, aditya, rama metang, wiharaida mahu, ditinca, anupagama, silawada sanina, sampanyo, kamisu, wineagedang, naijatu, kabasayang, punyaretiti. Semoga ajaran Buddha berkembang luas. Semoga meditasi cinta kasih luhur ini menyebar ke seluruh Indonesia dan dunia. Sadu-sadu. Ada pertanyaan? Coba kita baca. Malam Pak Paulus, mau tanya, apakah benar jika kita sudah tidak terlalu melekat dengan semua keinginan duniawi, maka segala keinginan yang dulunya susah kita capai, bisa terkabul dengan sendirinya tanpa kita minta? Very good. Ini pertanyaan yang bagus. Gini, ya kan? Ini untuk Bapak Ibu yang udah sering ikut kelas Zoom, memang kita harus puas, kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Semakin tidak ada keinginan itu bagus. Bagus. Terus terang bagus. Tapi kadang kita butuh semangat untuk menjalani hidup. Ya kan? Kita butuh semangat. Kalau kita nggak punya keinginan lagi, kita nggak punya apa yang kita tuju, kita kurang semangat. Mungkin hidup tenang ya lah. Ya kan? Hidup tenang, hidup bahagia. Tapi kadang-kadang kita butuh semangat. Ya kan? Jadi, bolehlah sesekali punya cita-cita. Ya kan? Supaya kita semangat doang. Ya kan? Supaya hidup ini ada semangat. Ya kan? Misalnya contoh, kalau misalnya secara keluarga udah harmonis, secara rezeki udah lancar. Fokus di kesehatan, ya kan? Fokus. Semoga badan saya sehat, olahraga dengan rajin. Atau mungkin semoga bisa menyebarkan cinta kasih luhur, pengen bangun banyak wihara atau tempat cinta kasih luhur. Harus ada tujuan. Kita memang puas bersyukur dengan yang kita miliki. Hidup kita tenang, hidup kita bahagia. Semakin banyak keinginan, semakin banyak gejolak. Tapi setidaknya kita butuh namanya aspirasi, kita butuh cita-cita. Supaya apa? Supaya kita punya semangat jalanin hidup. Apa kek selama itu nggak merugikan orang lain nggak apa-apa. Ya kan? Memang sih, kalau kita pikir segalanya itu fana. Ya kan? Segala sesuatu itu fana. Makanya di kehidupan terakhir, ya kan, banyak orang pengen jadi arahat. Tapi, Bapak Ibu, kenapa kita belum jadi arahat? Mau tahu? Karena masih ada sesuatu yang kita inginkan. Kita harus jujur ke diri kita. Kira-kira apa yang masih kita inginkan? Jujur aja. Biarkan keinginan ini tercapai satu persatu, supaya kita tidak penasaran lagi, supaya kita bisa mencapai kesucian arahat dan meninggalkan tumimba lahir selamanya. Ya, jadi tujuannya supaya apa? Supaya Bapak Ibu nggak penasaran. Habis itu, supaya ada semangat. Kita butuh semangat, ya kan? Kita butuh semangat, ya kan? Semangat ini hanya bisa dibangun kalau Bapak Ibu punya aspirasi, punya cita-cita. Mau hal duniawi, mau hal spiritual, terserah Bapak Ibu.
Yang penting tidak merugikan orang lain, ya kan? Dengan cara yang benar, tidak merugikan orang lain. Supaya apa? Supaya kita bisa menyongsong esok hari dengan semangat. Supaya apa? Satu-satu keinginan Bapak Ibu tercapai, nggak ada rasa penasaran lagi. Suatu hari ketika tiba waktunya, di kelahiran terakhir Bapak Ibu, menjadi arahat, selesai. Itulah kebahagiaan tertinggi. Tapi batin nggak bisa dibohongin. Misalnya contoh, gini, ini misalnya Petapa Sarada, ya kan? Pengen jadi siswa utama Buddha yang paling bijaksana. Apakah Petapa Sarada bisa membohongi dirinya? Nggak bisa. Ya udah jujur aja lah. Memang pengen jadi siswa utama paling bijaksana, ya udahlah gapai. Buddha juga nggak melarang. Misalnya Anathapindika, 100.000 siklus dunia berjuang untuk bisa jadi donatur utama Sang Buddha. Ya udah, berjuanglah. Ya, apakah Anathapindika membohongi dirinya? Saya nggak pengen punya keinginan. Bagus sih sebenarnya, ya kan? Bagus. Semakin nggak ada keinginan itu semakin bagus. Tapi kita nggak bisa membohongi diri kita. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin menjadi Buddha, panggilan hatinya pengen menjadi Buddha. Ya udah jalani. Ada yang pengen jadi siswa utama, jalani. Ada yang mau jadi siswa besar, jalani. Ada yang mau jadi siswa pada umumnya, jalani. Selesaikan semua aspirasi Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu bisa meninggalkan tumimba lahir ini dengan tenang. Mungkin ada dari Bapak Ibu pengen orang tua Bapak Ibu atau pasangan atau anak-anak bisa mengenal Buddha Dhamma Sangha, bisa mencapai pencerahan bersama-sama di satu kehidupan. Jalani. Selama tidak merugikan orang, nggak masalah. Di zaman Buddha ada nggak? Di zaman Buddha terdahulu, seseorang berdana, misalnya contohnya Bante Wipasi, ya, Bante Siwali, biku yang paling terbaik dalam hal banyaknya penerimaan dana, ya kan? Di kehidupan lampau, Siwali bertekad, semoga dia tidak kekurangan lagi secara ekonomi. Akhirnya di kehidupan manapun dia bisa terpenuhi kebutuhannya. Apakah salah? Buddha nggak ngelarang? Buddha nggak ngelarang. Kalau Buddha nggak ngelarang, berarti itu nggak masalah. Ya kan? Ada nggak orang yang berdana terus mengharapkan di sepanjang tumimba lahirnya kena kesusahan ekonomi? Ada. Apakah salah? Enggak. Ya kan? Yang salah itu adalah nggak jujur sama diri sendiri. Kalau kita bisa mengasihi semua makhluk, kita harus bisa mengasihi diri kita. Mungkin tujuan Bapak Ibu nggak selalu hanya materi. Misalnya contoh, ya kan, menyebarkan dhamma, atau menjadi orang yang bijaksana di kehidupan berikutnya, atau bisa membebarkan dhamma, atau ada yang mau jadi bodhisatta, ya kan, tinggi dalam hal kebijaksanaan atau kesaktian. Ya, apakah salah? Ya enggak, jalaninlah, jujur, ya kan, supaya apa? Supaya kita bisa menghadapi hari esok dengan penuh semangat. Jadi, boleh nggak keinginan? Selama itu tidak merugikan orang lain, selama itu, ya, cinta kasih luhur terus, nggak apa-apa. No problem. Ya kan? Buddha pun nggak ngelarang. Ingat Buddha pernah bilang apa? Siapapun yang punya moralitas dan cinta kasih luhur, apapun yang mereka cita-citakan atau aspirasikan, pasti tercapai. Ya, tapi beda dengan orang yang berambisi. Kenapa sih orang berambisi? Karena dia tahu dia nggak bisa dapat, dia menghalalkan segala cara. Tapi kan beda dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu punya cinta kasih luhur, Bapak Ibu tahu itu pasti tercapai, ya kan? Jadi kita tidak menghalalkan segala cara, ya kan? Caranya harus sesuai dengan dhamma, tidak menyakiti, tidak memiliki tujuan untuk menyakiti siapapun. Seperti itu. Ya. Jadi no problem. Punya keinginan memang sih nggak punya keinginan itu yang terbaik. Tapi kalau masih ada keinginan, jujurlah pada diri sendiri. Supaya apa? Supaya nanti di kelahiran terakhir ketika tiba waktunya bisa menjadi arahat dan meninggalkan dunia ini selamanya dengan tenang tanpa ada rasa penasaran apapun. Oke Bapak Ibu. Nah, mungkin masih ada pertanyaan silakan ya. Ini masih sekitar 15 menit. Ya kan, kalau ada pertanyaan silakan. Jadi minum dulu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cinta kasih luhur terus aspirasikan masalah Bapak Ibu selesai satu persatu, cita-cita Bapak Ibu tercapai satu persatu. Setelah manusia meninggal, rohnya kemana? Sebenarnya nggak ada roh ya, yang ada itu pikiran. Pikirannya kemana? Ya kan? Jadi pikiran akan membentuk kehidupan baru dengan tubuh jasmani baru.
ya kan? Jadi pikiran terakhir di tubuh jasmani ini akan menentukan kelahiran berikutnya. Pikiran baru dengan tubuh jasmani baru. Kalau cinta kasih luhur, kemungkinannya alam bahagia. Alam bahagia pasti, kemungkinannya 3, antara manusia, dewa, atau Brahma, mau yang mana? Ya kan? Manusia, dewa, atau Brahma, mau yang mana? Bebas. Kalau orang penuh kebencian, sebelum meninggal dia penuh kebencian, dia akan terlahir di neraka. Ya kan? Kalau penuh kebodohan, dia akan terlahir di alam binatang. Kalau penuh dengan kesombongan, dia akan terlahir menjadi jin. Ya macam-macam lah. Jadi kehidupan kita berikutnya, kehidupan makhluk berikutnya itu ditentukan dari pola pikirannya di kehidupan ini. Kenapa sih ada yang lahir jadi ular? Karena dia males, ya kan? Karena dia males, dia maunya rebahan aja. Akhirnya di kehidupan berikutnya betulan deh terjadi. Dia jadi ular, kerjanya cuma rebahan, seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu cinta kasih luhur terus, penuh semangat, maka Bapak Ibu akan terlahir di alam dewa yang penuh-penuh kebahagiaan atau alam Brahma. Ada yang bertanya, ada Pak, tapi ragu mau nanya, ya kan? Pernah dengar yang namanya Poun, Kowi, Koi Kwan, sama Chong Tai Sui? Gak Pak. Kalau dicinta kasih luhur, bagaimana hadapi aduh? Beginian mah, nggak usah dipusingin. Ya kan? Dalam hal spiritual ya Bapak Ibu ya. Kenapa sih, misalnya contoh nih, ada dukun, dia pakai sesajen. Itu ada nggak? Bisa 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 beneran nggak? Ada kemungkinan Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada makhluk yang butuh sesajen itu. Tapi Bapak Ibu mau khawatir menghadapi makhluk kayak gini. Ya kan? Di rumah, geris, kolok, semua singkirin aja, nggak guna itu. Itu bisa mengundang makhluk yang nggak benar. Ya kan? Jadi ilmu spiritual Bapak Ibu harus jauh lebih kuat. Bagaimana? Cinta kasih luhur. Cinta kasih luhur, pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Terus fokus, fokus, fokus. Spiritual Bapak Ibu jauh lebih besar. Nggak ada yang bisa nandingin. Bahkan Bapak Ibu pengen tahu, Dewa Mara. Dewa Mara itu siapa? Dewa Mara adalah pengganggu. Ya kan? Dewa pengganggu, dewa tingkat ke-6. Tapi Dewa Mara ini, biarpun dia sakti, tidak ada kesaktiannya yang bisa menandingi manusia yang punya cita kasih luhur. Pak, jika berkumpul dengan banyak orang seperti pas red, saya seperti menyelami perasaan mereka yang dominan. Seperti tiba-tiba timbul rasa nggak nyaman, kemudian saya diam-diam perhatikan. Ternyata ada beberapa orang yang diam-diam seperti sedang menangis. Kemudian saya jadi lega dan segera mengembangkan cinta kasih. Apakah memang normal kondisi seperti ini apa? Makanya red terbaik itu adalah red cinta kasih luhur. Ini jujur aja saya bilang lah Bapak Ibu ya. Ini jujur saya ngomong lah. Terus terang saya ngomong. Red terbaik itu apa? Cinta kasih luhur. Kenapa? Kalau semua cinta kasih luhur, semua tenang, semua bahagia. Ya kan? Kalau misalnya contoh, orang melatih hal lain, ya kan? Itu ada manfaatnya memang. Tapi hanya cinta kasih luhur yang bisa meredam pikiran negatif secepat itu. Tidak ada objek meditasi secepat cinta kasih luhur. Terus terang nggak ada. Bapak Ibu bisa cari di seluruh dunia, tidak ada objek meditasi secepat cinta kasih luhur. Makanya Buddha mengatakan apa? Buddha mengatakan, para biku, saya tidak melihat, ya kan, ada suatu kebajikan yang bisa memberikan akibat di masa depan yang lebih baik daripada cinta kasih. Buddha yang bilang, ya kan? Buddha mengatakan, Buddha tidak melihat ada suatu kebajikan yang bisa memberi akibat di masa depan yang lebih baik dari cinta kasih. Buddha yang bilang. Ini Buddha yang bilang. Objek meditasi lain bagus nggak? Bagus. Tapi jujur, perlu waktu untuk mengembangkannya. Tapi cinta kasih luhur, ya kan? Begitu orang lakukan 5 menit, 10 menit, pikiran negatifnya bisa diredam. Cepat, ya kan? Pikiran negatif itu banyak. Kesombongan, iri hati, cemburu, pemarah, dan segala macam. Begitu cinta kasih luhur bisa diredam. Kenapa? Menginginkan semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Ada sih sebenarnya. Kayak ada beberapa tamu, dia datang, dia nangis-nangis, dia curhat, begini. Terus begitu tahu cinta kasih luhur, dia tenang. Batinnya happy, dia pergi dari tempat ini dengan muka bahagia. Ya kan? Cinta kasih luhur yang terbaik. Ya kan? Pertanyaan lagi. Kalau istilah ciong apa perlu diperhatikan Pak? Nggak perlu. Hal-hal beginian ciong lah, keris lah, golok lah.
ya segala macam, nggak penting semua itu, ya kan? Yang penting itu kita punya keyakinan pada Buddha, Dhamma, Sangha, cinta kasih luhur kuat-kuat, beres semuanya. Ada pertanyaan, Pak, kenapa ada orang yang bisa terlahir sebagai indigo? Indigo ini apa dulu maksudnya? Punya kemampuan batin, kemampuan gaib atau apa? Tapi nggak semua orang yang ngaku indigo itu beneran. Nggak semua orang yang ngaku indigo itu beneran. Siapa yang bisa buktiin? Dia kan tinggal bilang, begini, begini, begini. Kecuali orang ini bisa ngajarin teknik yang dia, kenapa dia bisa begitu, akhirnya ngajarin misalnya ke Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa. Itu baru beneran. Itu baru beneran. Ya kan, Bapak Ibu sendiri yang buktikan. Jadi apakah indigo itu beneran atau enggak, tergantung. Ya kan, kita nggak bisa percaya sesuatu begitu aja. Kecuali, ya kan, orang itu kasih tahu Bapak Ibu lakukan caranya, dan terjadi. Itu baru beneran. Ya kan, seperti itu. Ada yang bertanya, Pak Paulus, bagaimana? Bolehkah tolong dikirim MP3 bagian pembacaan Parita supaya bisa untuk bimbingan kami sebagai pemula? Oke, nanti akan saya pikirkan. Oke, karena ada permintaan, saya akan atur. Ya, ada pertanyaan lagi. Pak Paulus, izin nanya lagi, saya kan menggeluti sebuah pekerjaan jasa dengan income yang lumayan oke, halal, bila dibandingkan dengan orang-orang seusia saya, namun bos kita mengharapkan kita untuk mengikuti kemauannya. Belanja ini itu bermerek punya, mesti juga ganti mobil terus dan lain sebagainya, mesti ikut jalan-jalan kemana-mana. Terkadang saya nggak bisa, saya lebih suka hidup dengan sederhana, dan terlebih juga tanggungan saya masih cukup banyak dan berat. Namun bila kita tidak mengikuti keinginannya, beliau akan tidak senang. Bagaimana cara menghadapinya? Apakah meditasi cinta kasih akan mempan untuk orang seperti ini? Beliau pun tidak keyakinan dengan kita. Tergantung, butuh nggak? Emang kalau dia nggak senang, dia mau ngapain? Misalnya contoh dia nggak senang, emang dia mau ngapain? Maksudnya di-cut pekerjaannya. Kalau enggak ya udah, ya kan? Cinta kasih luhur kuat-kuat, nanti dewa bantu. Nggak usah pusing, ya kan? Seperti itu. Tapi Bapak Ibu boleh nggak menikmati hidup? Misalnya contoh, ya kan? Apa sih yang dimaksud Buddha hidup dengan sederhana? Ya kan? Sederhana itu bukan artinya, ya kan, makan sekali, tinggal di rumah yang begini, apa yang biasa aja atau apa. Ya, sederhana adalah hidup sesuai dengan kemampuan kita. Ya kan, mamer juga memang nggak bagus dan segala macam. Tapi misalnya contoh ada orang, misalnya contoh dia kaya banget, hidupnya, dia punya harta 10 triliun, 100 triliun, dia punya rumah gede, salah nggak? Yang enggak lah. Dia kan hidup sesuai kemampuan dia sederhana. Ya kan? Yang salah itu pamer, itu nggak bagus. Tapi kalau dia pengen ajak anak-anaknya, istrinya, jalan-jalan ke luar negeri, dan segala macam, salah nggak? Yang enggak, kan sesuai kemampuan. Happy juga, nggak masalah. Ya kan? Seperti itu. Hidup sederhana itu bukan artinya makan satu kali, makan nasi sama tahu tempe doang, habis itu hidup di rumah yang sangat kecil, bukan. Hidup sederhana artinya adalah hidup sesuai kemampuan, jangan berlebihan, jangan melebihi kemampuan, itu maksudnya. Jadi, tapi boleh nggak hidup sederhana? Ya bagus, ya kan? Harus sederhana justru, ya kan? Seperti itu. Jadi hidup sesuai kemampuan. Ada pertanyaan lagi, ya kan? Pak Paulus, tolong tanya, saya pernah meditasi, saya kok jadi berada di atas, berada di awan, merasakan kedamaian yang luar biasa. Saya sadar dan tidak berkhayal, tidak ada kata-kata yang bisa saya ungkapkan untuk keadaan tersebut, bahagia dan damai. Saya berada di belakang Bante, karena saya ingin sekali melihat sepak Bante tersebut, kok jadi ambiar. Apakah karena rasa keinginan tersebut membuat meditasi saya ambiar? Nggak usah bingung, jangan, nggak usah bingung, meditasi terus, lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi dan lagi. Cahaya yang muncul itu apa? Itu adalah pikiran yang sudah bersih. Jadi gini, Buddha mengatakan pikiran itu sebenarnya bersinar. Tapi kenapa nggak kelihatan? Karena ditutupi oleh kegelapan batin. Tapi ketika Bapak Ibu cinta kasih luhur terus, cinta kasih luhur terus, cinta kasih luhur terus, maka dia terlihat menjadi bersinar. Tapi kalau ngelihat Bante, mungkin di kehidupan berikutnya ada aspirasi jadi Bante. Mungkin aja, siapa yang tahu, ya kan? Terus ada pertanyaan, Pak Paulus, cincin nikah saya nggak tahu hilang di mana. Tapi saya rasa masih ada di rumah. Apakah dengan cinta kasih luhur bisa ketemu? Ya, selama masih ada harapan. Kadang gini ya, kadang saya pernah, dengan saya berpikir, beginian mah nggak mungkin. Tapi cobalah, cinta kasih luhur. Terjadi, saya juga bingung. Ya kan, saya juga logikanya di mana. Ya kan, tapi terjadi aja. Tapi ya jangan banyak berharap. Ya kan, yang penting aspirasikannya aja, ya udah seperti itu. Jangan banyak berharap ketemu suku, enggak, ya udah. Ya kan? Tapi bolehlah coba aja, ya kan? Siapa yang tahu, ya kan? Siapa yang tahu?
Thanks Pak, pantesan perasaan saya ringan-ringan dan ceria selama retreat. Beberapa teman mengaku badannya tegang. Retreat terbaik adalah retreat cinta kasih luhur. Pak Paulus, saya pernah mendengar para dewa hanya bisa membantu saat karma manusia yang bersangkutan itu cukup sudah mau matang. Apa benar? Jika bila belum cukup waktunya, dewa belum bisa membantu. Ya, betul. Tepat. Tapi kalau udah matang ya jangan ditolak. Kalau udah matang ya jangan ditolak lah, terimalah. Itu kan buah kebajikan Bapak Ibu. Ya kan? Memang kalau belum matang, dewa juga nggak bisa bantu. Tapi kalau udah matang, terimalah, nikmatin. Ya, seperti itu. Bapak Ibu sahabat Dhamma, ini mau jam 9. Sebelum kita tutup kelas, kita cinta kasih luhur dulu kuat-kuat. Bapak Ibu pikirkan 1-2 hal yang Bapak Ibu ingin capai dalam waktu dekat. Nanti kita cinta kasih luhur kuat-kuat. Oke Bapak Ibu, kita cinta kasih luhur kuat-kuat. Ya Bapak Ibu, inginkan semua kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Terus bagus. Bapak Ibu aspirasikan 1-2 hal, semoga cita-cita Bapak Ibu tercapai. Kalau Bapak Ibu ingin ini tercapai, cinta kasih luhur lagi kuat-kuat. Semakin kuat dan semakin kuat. Cinta kasih luhur terus. Ingin semua kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Terus Bapak Ibu. Bagus sekali. Oke Bapak Ibu, cukup untuk malam ini. Bapak Ibu, kalau mau datang ke sini silakan, ya kan? Nih, saya tulis nomor handphone admin. Bentar ya, saya tulis nomor handphone admin. Tuh, bagi yang mau datang ke sini silakan SMS saja. Ada yang bertanya, cara memiliki cinta kasih luhur apakah hanya dengan bermeditasi yang Bapak ajarkan tadi atau ada cara lain? Ini kan ajaran, ini kan cinta kasih luhur kan, ini kan udah menyarankan kita untuk melatih cinta kasih luhur, menginginkan semua makhluk mendapat kebahagiaan yang besar. Seperti itu. Ya kan? Ya ini caranya. Oke? Bentar ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu. Bentar. Oke Bapak Ibu, mari kita aspirasi sama-sama. Semoga dengan semua jasa kebajikan ini, semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Semoga cita-cita luhur Bapak Ibu semua tercapai. Semoga di masa depan, di kehidupan ini, hampir 80% manusia di seluruh dunia bisa melatih cinta kasih luhur seperti ini, menginginkan semua kebajikan yang bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Sadu. Semoga cita-cita luhur Bapak Ibu semua tercapai.